Sosis bakar, sosis 3 yuan per tusuk. 2 tusuk 5 yuan. Halo. Butuh berapa sosis bakar? Aku tidak menyangka, tahun itu, 16 negara, barat, dan membantai tak terhitung anggota keluargaku. Tuan Muda Istana Phoenix Park. Ternyata sembunyikan identitas dan dirikan warung. Apakah kau pikir kau bisa melarikan diri? Hari ini, aku akan mengambil nyawamu. Mengapa aku harus bersembunyi? Aku hanya mencari penyelamat hidupku. Keluarga kerajaan barat kejam dan biadab, menyakiti rakyat jelata dan pantas mati. Tidak perlu berdebat. Hari ini, aku akan membalaskan dendam ayahku. Hanya dengan sedikit kemampuan ini, kau berani keluar dan mempermalukan diri sendiri karena kau adalah sisa-sisa kerajaan barat. Maka tinggalkan nyawamu di sini hari ini. Pemenangnya masih belum diketahui. Wuxian, apakah kau masih akan dengan dingin berdiri dan menonton? Aku tidak menyangka, seorang penjaga kelas pembunuh yang pantas, pendatang baru terkuat, Dark Asura. Ternyata adalah pangeran kerajaan barat. Nomor 1 di daftar emas pembunuh. Wosyang, aku tidak menyangka kau juga ikut campur. Dulu, aku diperintahkan untuk memburumu, tapi kau memukulku mundur dengan satu telapak. Kau bahkan mengucapkan sampah seperti itu. Apa gunanya kata-kata seperti itu? Hari ini, aku pasti akan berurusan denganmu. Kau yang telah melakukan kejahatan tak terhitung. Hari ini sempurna untuk menangkap kalian semua. Sangat sombong. Setahun lagi, hari ini jadi hari kematianmu. Ikat mereka dan interogasi mereka di bawah siksaan. Luan Feng terlambat menyelamatkanmu. Luan Feng. Mohon maafkan aku, Tuan Muda Istana. Mengapa tentang Mu Beihan, Tuan Muda Istana? Mu Beihan adalah tuan muda tertua dari keluargamu di Jingzhou. 5 tahun lalu, kaki Mu Beihan lumpuh. Dikabarkan bahwa kaki Mu Beihan sulit diobati. Keluargamu saat ini sedang mengatur pernikahan. Untuk Mu Beihan, berniat menggunakan acara bahagia itu untuk membantu Mu Beihan pulih. Pergi ke Jiangsu. Aku ingin menikahi Mu Beihan. Tuan Muda Istana, sama sekali tidak. Anda Tuan Muda Istana dari kekuatan top dunia. Istana Phoenix Perch mampu dengan bebas mengalokasikan triliunan aset dan memimpin pasukan jutaan elit, pewaris kerajaan, keturunan langsung keluarga bangsawan terkemuka, konglomerat baru yang memulai dari nol, dan talenta muda lainnya. Semua memohon menikah di Istana Phoenix Perch. Namun kau telah meremehkan mereka semua. Bagaimana bisa kau menikah di bawah derajatmu dengan 5 tahun yang lalu? Aku sedang menyelidiki pemberontakan Xian, keluarga biasa di Jiangsu. Xian menyiapkan formasi pembunuhan di Jiangsu. Saat aku tidak sadarkan diri, aku diselamatkan oleh Mu Beihan. Sekarang, sudah waktunya bagiku untuk membalas budinya. Tapi begitu berita tentang Tuan Muda Istana menyebar, keluargamu pasti akan dicemburui orang lain dan langsung dihancurkan. Kalau begitu aku akan menyembunyikan identitasku, sembunyikan wajahku, dan menikah ke keluarga. Mu Beihan, waktu yang baik telah tiba. Tapi pengantin wanita masih belum datang. Mungkinkah dia membatalkan pernikahan? Pengantin ini adalah Hudik dari gunung. Sekarang bahkan si Hudik ini tidak mau menikahimu. Si cacat ini membatalkan pernikahan di depan begitu banyak tamu. Reputasi keluargamu sudah hancur total oleh si tak berguna ini. Aku tidak pernah berniat menikah sejak awal. Kau yang cari muka dengan petua Luan Feng, yang menciptakan tontonan megah seperti itu. Sekarang kau menyalahkanku untuk itu. Sungguh konyol. Jangan tidak tahu berterima kasih, keluargamu, untuk orang tidak berguna sepertimu. Mengadakan pernikahan semegah ini, pengantin wanita sudah putuskan pertunangan, yang hanya membuang-buang waktu semua orang. Kamu seharusnya berlutut, dan meminta maaf kepada semua tamu. Keluargamu di Jiangsu dianggap sebagai keluarga terkemuka dan berpengaruh. Aku tidak menyangka tuan muda tertua keluargamu begitu tidak sopan kepada tamu. Jika aku adalah Mu Beihan, aku pasti malu sampai ingin dan merangkak masuk ke dalamnya. Orang tak berguna yang gadis desa pun tak mau. Apa yang masih kamu sombongkan? Cepat minta maaf kepada semua tamu. Siapa bilang aku tidak menikah? Beihan, aku istrimu, Qin Weiwei. Aku tidak peduli jika kau menikahiku demi uang, atau demi kekuasaan dan pengaruh. Tapi aku ingin memberitahumu. Menikahi orang lumpuh sepertiku, kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Beihan, kau salah paham. 5 tahun lalu, kau selamatkan aku di pegunungan. Aku tak bisa balas kebaikanmu yang selamatkan nyawa. Aku benar-benar ingin menikahimu. Jadi itu kau. Jadi dia hanya seorang gadis desa. Mu Beihan, kau nikahi gadis desa jelek sampai tak berani tunjuk wajah, dan sama sekali tidak berguna. Sungguh lelukon.
Keadaanmu yang lumpuh sudah menjadi lelucon. Sepertinya, dalam hidup ini, kau bisa lupa bersaing denganku untuk warisan. Apa yang baru saja kukatakan? Semuanya serius. Aku hanya orang lumpuh yang tidak berguna. Mengapa repot-repot dengan ini? Jangan khawatir, aku akan menyembuhkan kakimu. Di mataku, kau adalah pria terbaik di dunia. Bagus. Apa bagusnya itu? Seorang gadis desa menyembunyikan diri di hari pernikahannya. Aku ingin melihat betapa jeleknya dia di balik kerudung itu. Pengantin ini gadis desa. Mengapa ada gadis secantik itu di gunung? Kamu sebenarnya sangat memukau. Beihan, mulai saat ini, aku adalah pengantinmu. Mulai sekarang, aku memilihmu. Maukah kau menikahiku? Aku akan. Mu Beihan ingin dengan gemilang menikahi istri yang cantik. Hari ini, aku akan membuatmu kehilangan semua muka. Hai, kakak Mufrina. Hari ini adalah hari besarmu. Selamat atas pernikahanmu dengan kakak ipar secantik bunga. Bukankah kita harus minum untuk merayakannya? Beihan sakit kaki, dilarang minum alkohol. Ini adalah urusan antara kami, saudara-saudara keluargamu. Apa urusanmu? Seorang gadis desa belum menikah masuk, mau mendikte. Hari ini adalah hari yang menggembirakan. Jadi kita harus minum. Para tamu semua melihat ke sini. Apakah kamu ingin semua orang menertawakan kita? Baiklah, aku akan minum. Hei, jangan terburu-buru minum. Kamu belum bersulang padaku. Bersulang untukmu. Beihan adalah kakakmu. Bagaimana dia bisa bersulang untuk adik laki-lakinya? Apa salahnya kakakku bersulang padaku? Kakakku hanyalah seorang lumpur. Keluargamu akan sepenuhnya bergantung padaku. Dia menghormati saya. Itu wajar saja. Sepertinya keluargamu harus menghormati Nancy mulai sekarang. Mu Beihan mungkin terpaksa menunduk. Tidak tahu malu. Logika macam apa ini? Suamiku, jangan dengarkan dia. Merasa kasihan pada suamimu. Ya. Baiklah, baiklah. Kalau dia tak mau bersulang, kau yang bersulang. Aku lihat kakimu masih baik-baik saja. Jika kamu tidak bisa berlutut, aku akan membantumu. Kau, Baiklah, aku akan bersulang. Apa yang kau lakukan? Aku tidak sengaja melakukannya. Kakak, di hari pernikahan yang begitu baik ini, bahkan jika kamu perlu ke toilet, kamu seharusnya menahannya. Bagaimana kamu bisa mengompol? Aku tidak, ini anggur. Ini anggur. Kakak, kakimu tidak berfungsi dengan baik, dan kamu minum terlalu banyak anggur. Wajar jika tidak sempat ke toilet tepat waktu. Semuanya normal. Tidak ada yang akan menertawakanmu. Kamu tidak perlu menyembunyikannya. Bagaimana bisa orang dewasa masih mengompol? Di mana sosok tampan dan anggun? Tuan muda yang dulu. Benar-benar menjijikan. Sangat memalukan. Munanci. Hari ini adalah hari pernikahan saya dan Beihan. Jangan keterlaluan. Aku hanya mengingatkannya dengan baik. Bagaimana itu bisa keterlaluan? Tidakkah kamu pikir itu air kencing? Bagaimana kalau kamu menyuruh Mu Beihan melepas celananya dan menciumnya? Lalu beritahu kami setelah kamu yakin. Bagaimana? Nancy, jangan bicara omong kosong. Bawa kakakmu untuk berganti pakaian pengantin. Halo, Paman. Munanci, di hari pernikahanku dan Beihan, perilakumu begitu merajalela. Kau harus dihukum berat. Dihukum berat karena apa? Itu hanya lelucon. Bukankah itu cuma buat meriahkan pernikahan? Untuk membuatnya meriah dan semarak. Kenapa kau buat masalah besar soal itu? Nancy, kenapa kamu tak cepat minta maaf ke kakak dan kakak ipar? Tidak ada waktu, jam baik akan lewat. Kakak baik-baik saja seperti ini. Lagi pula, dia hanya menikahi gadis desa. Tidak ada yang akan peduli. Orang tak bisa tahan tipis dan tak berguna. Menikahi gadis desa yang tidak punya apa-apa. Selain penampilannya, benar-benar pasangan yang serasi. Sudah larut. Mari kita mulai pernikahannya dulu. Hai, tunggu sebentar. Aku melihat kereta pengantin baru Beihan. Penampilannya begitu megah. Tapi kenapa tangannya kosong? Tidak ada mahar. Keluargamu kita, bukan keluarga kecil atau rendahan. Mahar ini, jika kurang dari 5 juta, dia tidak bisa masuk pintu keluargamu kita. Suwe, apa yang kamu bicarakan? Keluargamu kita, kapan kita punya aturan seperti itu? Apa artinya hanya 5 juta? Maharku setidaknya 1 miliar. Seorang udik benar-benar mengatakan maharnya 1 miliar. 1 miliar apa? Uang hantu.
Apa kau tahu? Berapa 1 miliar itu? Saya khawatir Anda bahkan tidak dapat menghitung angka ganjil. Kau sangat pandai menyombongkan diri. Tepat sekali. Kalau kau tunjukkan, aku akan ikut margamu. Baiklah. Kalau begitu, siap-siap ganti margamu. Wei Wei, cukup, berhentilah bicara. Beihan, semua yang kukatakan itu benar. Tunggu saja dan saksikan pertunjukannya. Suka menyombongkan diri. Pembohong ulung membuat dirinya sendiri konyol. Seorang udik yang turun dari gunung, dan bahkan tidak bisa membaca satu huruf pun. Kamu mengatakan kebohongan seperti itu. Tak takut orang tertawakan sampai copot gigi. Memang, udik desa yang tak bisa tampil baik, bohong dan sombong tanpa lihat kesempatan. Benar-benar mempermalukan keluargamu kita. Tidak percaya padaku. Bagus. 2 set perhiasan kepala dan perhiasan emas dan geom. 66.660.000 emas. 2 teratai salju Tian Shan kualitas tertinggi. 2 akar ginseng berusia 100 tahun. Dan 1 siheyuan. Jumlah total, 990.990.000. Wei Wei, apakah kamu benar-benar membawa mahal sebanyak ini? Untuk menikahi Beihan kita sebagai istrinya. Dengan kondisimu, Anda berhak mendapatkan yang lebih baik. Di hatiku, kau adalah orang terbaik. Baik dalam kemiskinan atau kekayaan. Sakit atau sehat. Aku bersedia mencintaimu, menjagamu, dan setia padamu. Oleh karena itu, maukah kau menikahiku? Aku memang. Seorang udik dari pedesaan. Bagaimana mungkin dia mampu mahar sebesar itu? Qin Wei Wei, apa kau pikir keluargamu kita mudah dibodohi? Mobil-mobil dan mahar milikmu itu semuanya disewa, bukan? Semua barang mahar ini dapat diverifikasi. Wei Wei, lihat, kau berbakat dan cantik. Kenapa kau harus menikahi Mu Beihan? Keluargamu kitalah yang menyelamatkanmu waktu itu. Kau bisa menikahi putraku, Nanjain. Dia jauh lebih baik dari Mu Beihan, ratusan kali lebih baik. Mu Beihanlah yang menyelamatkanku saat itu. Apa hubunganmu Nanci denganku? Dengan keadaan Mu Beihan seperti ini, apa gunanya menikahinya? Mungkin malam ini di kamar pengantin. Aku bahkan harus menghormatinya. Tidak masuk akal. Wei Wei adalah istriku. Beraninya kau menghinanya seperti ini. Itu kakak iparmu. Jangan bicara omong kosong. Qin Wei Wei, Nanjai hanya bercanda denganmu. Nanja, minta maaf kepada kakak dan iparmu. Ibu, Ada begitu banyak tamu di sini. Bercanda seperti itu benar-benar tidak pantas. Dengarkan aku. maafkan aku, mulai sekarang. Aku tidak akan bercanda sembarangan. Namun, kakak, barang-barang mahar yang disebut-sebut ini, seorang gadis desa dari pedesaan, tidak mungkin bisa menyediakan. Jangan tertipu. Barang-barang maharku ini, semua diatur oleh Luan Feng dari Istana Phoenix Perch, yang langsung kirim orang antar dia ke aku. Bagaimana mungkin itu palsu? Banyak keluarga bangsawan, semua mencari muka dengan Istana Phoenix Perch, Tuan Luan Feng. Seorang gadis desa biasa dari pegunungan, bagaimana mungkin dia bisa terhubung dengan Tuan Luan Feng? Aku pikir dia hanya berfantasi. Tuan Luan Feng sibuk dengan berbagai urusan. Kenapa dia repot untuk nikah dengan gadis desa biasa? Khawatir dan berusaha. Tuan Luan Feng telah tiba. Tuan Luan Feng, kehadiran Anda yang terhormat benar-benar bawa keberuntungan besar bagi keluargamu. Selamat datang, Tuan Luan Feng. Selamat datang, Tuan Luan Feng. Luan Feng menyapa Nona Qin. Aku baru saja memberitahu semua orang bahwa barang-barang mahar ini diatur olehmu untukku. Sekarang di depan mereka. Katakan pada mereka, apakah ini disiapkan olehmu? Nona Qin benar. Kereta pengantin mahar ini, semuanya telah kusiapkan untuk Nona Qin. Tuan Luan Feng, mengapa Anda begitu peduli tentang pernikahan Nona Qin? Saat itu, aku menyelamatkan Luan Feng di pegunungan. Itu benar. Ini hadiah terima kasih untuk Nona Qin. Tapi aku tidak menyangka bahwa seseorang akan berani mengganggu dermawanku. Tuan Luan Feng, mohon bijaksana. Aku tidak tahu sebelumnya bahwa Nona Qin memiliki hubungan denganmu. Sekarang kau tahu. Cepat berlutut dan minta maaf pada Nona Qin. Tuan Luan Feng. Bagaimana bisa seorang ibu mertua berlutut kepada calon menantunya? Ini tidak masuk akal. Kalau begitu, aku akan hancurkan keluarga Songmu. Tolong, jangan. Nah, cepat berlutut kepada Tuan Luan Feng. Mengapa aku harus? Aku tak pernah berlutut pada siapapun seumur hidup. Anak durhaka. Tuan Luan Feng menyuruhmu berlutut. Dari mana dapat banyak omong kosong itu? Tuan Luan Feng.
Anda adalah orang yang berjiwa besar. Tolong jangan merendahkan diri ke tingkat anak kecil. Seperti ibu, seperti anak. Aku lihat keluarga Songmu sudah tidak punya alasan untuk ada lagi. Nona Qin, aku tahu aku salah. Tolong, aku mohon, bicaralah kepada Tuan Luan Feng atas nama kami. Ampuni kami, ampuni keluarga Song. Mengingat bahwa kalian adalah anggota keluarga Bihan. Ini akan menjadi pengecualian. Karena Nona Qin sudah bicara. Kalau begitu, kali ini aku akan mengampunimu. Jika kau menyinggung lagi, semua kejahatanmu akan dihukum sekaligus. Nona Qin, ini adalah obat spiritual, resin darah kilin, yang akan sangat membantu kaki tuan mudamu. Ini adalah hadiahku untuk kalian berdua. Saya masih punya pekerjaan. Aku permisi dulu. Terima kasih banyak, Tuan Luan Feng. Tuan Luan Feng, hati-hati di jalan. Sering-seringlah berkunjung ke keluargamu. Para tamu terhormat, karena tidak perhatian, biarkan semua orang tertawa. Pernikahan kita akan dilanjutkan. Semuanya, silakan nikmati makanan dan minumannya. Saya belum pernah berinteraksi dengan tokoh terkemuka seperti Tetua Luan Feng sebelumnya. Saya tidak menyangka aura sekuat itu. Tidak ada yang pernah melihatnya. Bagaimana kita bisa menentukan? Hanya berdasarkan pernyataan Qin Weiwei yang sepihak, bahwa dia adalah Tuan Luan Feng. Memang benar, berlutut dan meminta maaf tanpa alasan. Jika aku melihatnya lagi, kau akan lihat apa yang akan kulakukan padanya. Percaya atau tidak, itu terserah padamu. Bei Han, ini adalah resin darah kilin. Obat ini regenerasi otot dan sembuhkan tulang. Ini bisa memperbaiki saraf dan membersihkan meridian, memungkinkanmu untuk pulih sepenuhnya. Apakah yang kamu katakan itu benar? Kaki Mo Bei Han sudah lumpuh begitu lama. Saraf kakinya sama sekali tidak merespons. Banyak dokter terkenal di Jingzhou. Semuanya tidak berdaya. Dasar bocah kecil. Berani sekali kau sombong tanpa malu, bahwa kau bisa menyembuhkannya. Tepat sekali. Menurutku ini sama sekali bukan obat mujarab. Menurutku, ini hanya sebutir gula. Asli atau palsu, kau tahu setelah minum. Bagaimana jika itu racun? Bahkan Profesor Neurologi Universitas Kedokteran Jiangsu bilang, Sarafmu Beihan sama sekali tidak merespon. Kamu lulusan universitas mana? Kau lebih berwenang dari Profesor Universitas Kedokteran Jiangsu. Aku belum pernah kuliah. Lalu apa yang membuatmu berkata, kau bisa menyembuhkan Mu Beihan? Obat ajaib ini dihadiahkan oleh Istana Phoenix Perch. Apa kau juga tidak percaya itu? Sudahlah. Tidak ada yang pernah melihat Luan Feng itu. Kamu pasti menyewa seorang aktor. Siapa yang percaya ini obat mujarab asli? Tidak masalah jika kau tidak percaya. Kau akan tahu setelah Beihan meminumnya. Baiklah, kamu baru saja membuatku kehilangan muka. Di pesta pernikahan, jika obat ini tidak bisa menyembuhkanmu Beihan, maka kamu berutang permintaan maaf padaku. Baiklah. Beihan, akan sedikit sakit setelah kau meminumnya. Tapi jangan takut, tahan saja dan kau akan baik-baik saja. Baiklah. Beihan, bagaimana perasaanmu? Tidak perlu bertanya. Kakinya sudah lumpuh begitu lama. Aku belum pernah mendengar mereka sembuh. Lupakan tentang berdiri. Dia mungkin bahkan tidak merasakan apa-apa. Kelumpuhan kaki Beihan karena nekrosis tulang yang menyebabkan kerusakan saraf. Itu benar. Semua ahli yang berwenang telah mengatakan hal yang sama. Nekrosis tulang dan kelumpuhan akibat kerusakan saraf tidak dapat disembuhkan. Aku sangat yakin pada obat itu. Dari Istana Phoenix Perch. Khayalan belaka. Hanya sedikit sensasi. Aku ingin melihat. Mu Beihan. Bisakah dia benar-benar berdiri atau tidak? Sudah begitu lama sejak dia minum obat itu. Apakah itu berhasil atau tidak? Beihan, apa yang kau rasakan? Apa kau tidak merasakan apa-apa di kedua kakimu? Sedikit. Tapi masih belum ada kekuatan sama sekali. Itu tidak mungkin. Obat ini bisa menumbuhkan kembali daging pada tulang. Ini adalah obat spiritual paling berharga di dunia. Bagaimana mungkin tidak ada efeknya? Sudah kubilang sejak lama, obat ini palsu. Mu Beihan adalah suamimu. Bisakah dia masih berbohong padamu? Sepertinya obat spiritual itu palsu. Kalau begitu Tuan Luan Feng juga palsu. Aktingmu sudah terbongkar, bukan? Benar-benar memalukan. Baiklah, baiklah, baiklah. Minta maaf padaku segera. Maafkan aku. Jika aku tahu lebih awal, aku akan bertaruh kamu berlutut dan meminta maaf. Mungkinkah efek obatnya tidak cukup? Aku akan mencari cara lain. Aku pasti akan membuatmu berdiri. Kata-kata kosong bukanlah bukti.
Apakah kamu masih berani bertarung? Kenapa aku tidak berani? Jika aku membuat Beihan pulih kakinya, kau akan melepaskan posisimu sebagai pewaris dan keluar dari keluargamu. Baiklah. Jika Mu Beihan tidak berdiri, posisi pewaris keluargamu akan menjadi milikku. Kamu dan Mu Beihan akan keluar dari Jiangshou dan tidak pernah menginjakan kaki di tanah Jiangshou lagi seumur hidup. Suamiku, bagaimana menurutmu? Aku tidak keberatan. Kalau begitu sudah beres. Benar. Kita belum menetapkan batas waktu. Pernikahan yang asli tidak cukup sempurna. Awal bulan depan, aku akan mengatur ulang pernikahan yang megah. Sebelum pernikahan dimulai, aku pasti akan membuat Beihan pulih kakinya. Aku tidak setuju. Satu pernikahan bisa menghabiskan ratusan ribu. Bagaimana bisa kau menyia-nyiakannya? Pernikahan ini tak perlu uang dari keluargamu. Aku akan bertanggung jawab penuh. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Hai, suamiku. Bukankah Qin Weiwei punya mahar 1 miliar? Bukankah seharusnya dia mengeluarkan sedikit darinya untuk mensubsidi biaya rumah tangga keluargamu? Itu benar. Kau janji beli mobil sport, tapi belum beli. Mahar ini untuk kumpulkan keberuntungan Beihan. Aku sudah titip Tuan Luan Feng donasikan. Ini juga sudah dibicarakan antara Beihan dan aku. Mahar senilai 1 miliar. Kau menyumbangkan semuanya. Sungguh pemborosan kekayaan keluarga. Orang yang tak urus rumah, tak tahu biaya sehari-hari. Menghabiskan uang begitu boros. Harta keluargamu tak cukup untuk mereka boros. Cukup, itu mahar Weiwei. Bagaimana distribusinya? Adalah kebebasan mereka sebagai pasangan. Aku pribadi telah memuji efek obat spiritual itu. Aku yakin itu bisa menyembuhkan kakimu. Kenapa kau berbohong? Aku. Tak apa, kau punya rahasia yang tak bisa diungkap. Kalau begitu kita akan bicara saat kau siap memberitahuku. Terima kasih, Weiwei. Kirim orang ke istana Phoenix Perch ambil resin darah Kilin lagi. Dan kirimkan ke keluargamu. Ya, ada satu hal lagi. Kami menemukan bahwa saat Mu Beihan diserang waktu itu, mungkin ada jejak sisa-sisa faksi pemberontak Xian. Selidiki sendiri. Selain itu, beritahu semua keluarga bangsawan Jiangsu atas nama Istana Phoenix Perch. Upacara nikah Tuan Muda Istana Phoenix Perch diadakan awal bulan depan. Sesuai perintahmu. Tuan Muda Istana Phoenix Perch akan gelar pernikahan di Jiangshou awal bulan depan. Keluargamu kami juga menerima undangan. Jadi, keluargamu kami diakui oleh Istana Phoenix Perch. Jika bisa cari muka dengan Istana Phoenix Perch di pernikahan, maka keluargamu kita pasti akan bangkit dan terkenal. Kapan upacara pernikahan ini? Itu di hari yang sama dengan pernikahanku dengan Beihan. Keduanya pada tanggal 15 bulan ini. Apel. Apakah kalian sudah gila? Itu upacara nikah Tuan Muda Istana Phoenix Perch. Di Jiangshou, semua tokoh berpengaruh akan hadir. Kamu berani mengadakan acaramu di hari yang sama? Kita tentukan tanggalnya dulu. Hanya saja. Kebetulan bertepatan. Pada saat itu, semua orang di Jiangshou akan menghadiri upacara pernikahan Tuan Muda Istana. Pernikahanmu bahkan tidak akan punya satupun tamu. Ingin tahu bagaimana kalian atur itu berdua? Pernikahan bukan untuk dilihat orang lain. Selama Beihan dan aku puas, Baiklah, hentikan pertengkaran ini. Karena tanggalnya sama, kita tak bisa berbuat apa-apa. Kita harus memilih hadiah yang berharga. Dan kirim ke upacara nikah Tuan Muda Istana. Aku harus pergi memilih hadiah. Baiklah, kalian boleh bubar. Ibu, Qin Weiwei benar-benar tak hormat pada kita. Kita harus memberinya pelajaran. aku sudah membuat pengaturan. Kenapa Beihan tidak ada di sini? Suamiku. Jangan panggil dia, aku sudah mengusirnya.
Qin Weiwei, kamu tidak menyangka ini kah? Akhirnya, kau tetap masuk kamar pengantin denganku. Dan masih punya anak denganku. Untuk keluargamu. Untuk melahirkan generasi ketiga. Mu Nangqi, apa yang sedang kau coba lakukan? Mu Beihan yang tak berguna tak bisa sempurnakan pernikahanmu lagi. Katamu kamu cukup cantik. Tak kesepian jaga kamar kosong sendirian. Aku akan menjagamu dengan baik. Delusi. Berhenti meronta. Pintu itu hanya bisa dibuka dengan kunci. Layani aku dengan baik malam ini. Dan besok, kamu secara alami akan bisa pergi. Di mana kuncinya? Kuncinya ada di sini. Jika kamu punya nyali, datang dan ambil. Kau berani menipuku. Kamu berani menendangku. Dasar wanita, kamu benar-benar pantas mati. Bicara. Di mana kuncinya? Kamu bahkan memelintir jariku. Aku akan bilang pada mamaku. Aku akan menyuruhnya benar-benar menghadapimu. Kau diam, jadi jangan salahkan aku bersikap kasar. Hei ibu, cepat datang dan selamatkan aku. Hei ibu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Kau harusnya bersyukur kau adik Beihan. Kalau tidak, kau bahkan tidak akan melihat matahari besok. Qin Weiwei, jangan. Nona Qin, aku tahu aku salah. Kuncinya ada di laci. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong maafkan aku. Kau bicara terlalu terlambat. Aku tidak terburu-buru untuk pergi sekarang. Aku akan menghancurkan setiap inci tulangmu. Bocah ini bahkan tak tahu cara hargai wanita. Keributan apa yang sudah kau sebabkan? Bibi Song, di mana Weiwei? Tidak apa-apa Beihan, kau harus kembali tidur sekarang. Di mana sebenarnya Weiwei? Nanjay, anakku, apa yang terjadi? Ibu, dia memelintir jariku. Weiwei, kau baik-baik saja. Ini semua karena jalan Qin Weiwei ini. Dia menerobos masuk ke kamarku. Dia bilang dia kosong dan kesepian. Dan mau kolusi denganku tipu aset keluargamu. Ketika saya menolak, dia memukul saya. Sepertinya mematahkan beberapa jarimu barusan. Masih belum membuatmu jujur. Seharusnya aku membuatmu diam selamanya lebih awal. Kau diam. Dasar wanita beracun. Bagaimana bisa kau begitu kejam pada Nanjay? Kau adalah seorang tetua. Aku tidak akan berdebat denganmu. Masalah ini, anggap saja pelajaran untuk Mu Nangqi. Kau sudah keterlaluan, lepaskan aku. Kau masih mencoba memukulku. Weiwei, apa kabar? Aku baik-baik saja. Kau sungguh keterlaluan. Masalah ini tidak akan selesai begitu saja. Kalau bukan karena keluargamu sedang sulit. Aku pasti lapor ini ke para tetua klan. Saat itu, kau dan Mu Nangxi masih bisa di keluargamu. Masih belum diketahui. Dasar bocah kecil. Beraninya kau mengancamku. Kau hanya mengandalkan kebaikan para tetua klan. Ibu harus membela saya. Saya tidak bisa membiarkan Qin Weiwei lolos begitu saja. Anakku, masalah hari ini, kita hanya bisa tahan diam. Namun, dendam hari ini, kita akan membalasnya cepat atau lambat. Berdiri di sana. Apa yang kamu pegang? Orang dari Istana Phoenix Perch kirim obat untuk Tuan Muda. Mereka suruh aku serahkan langsung ke Nyonya Muda. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Nona Muda apa? Dia hanya gadis desa. Bukankah ini obat spiritual yang disebutkan Qin Weiwei? Baiklah, kamu boleh pergi. Saya akan bantu menyampaikannya. Tuan Muda kedua, ini. Apa ini? Kami tidak menerima obat apapun hari ini. Apakah kamu mendengarnya? Tak sangka Istana Phoenix Perch kirim obat spiritual lagi. Saya ingin tahu berapa nilainya.
Luan Feng sudah suruh orang kirim porsi kedua. Resin darah kilin. Kenapa aku belum menerimanya? Wait, apa yang kau pikirkan? Tidak ada apa-apa sama sekali. Oh ya, karena kita akan menikah lagi. Kita perlu membeli sepasang cincin kawin baru. Aku akan mengantarmu membelinya. Baiklah. Hei, Mu Nanjai, kenapa kau mengajakku keluar? Tuan Siyuan. Ziyuan, saya punya uang sekarang. Ayo, saya akan mengajakmu membeli liontin Jiang. Ini benar-benar terlalu banyak. Bagaimana bisa aku menerima hadiahmu tanpa alasan? Tolong jangan sungkan dengan saya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa membantu Anda. Ngomong-ngomong, aku dengar. Kakak iparmu terhubung dengan Tuan Luan Feng dari Istana Phoenix Park. Apakah itu benar? Qin Weiwei dia hanya gadis desa. Tuan Luan Feng. Tidak ada yang pernah melihatnya. Tapi mereka hanya bertemu sekali. Itu saja. Ayo kita pilih perhiasan. Hai suami, toko ini bagus. Ayo kita lihat. Baru disebut, langsung muncul. Ziyuan, ini ipar saya yang gadis desa. Nanjai. Meskipun kakakmu cacat, dia tetap tuan muda tertua dari keluargamu. Apakah dia benar-benar menikahi seorang kudik desa? Ya, seleranya tidak bagus. Tidak seperti saya. Saya suka wanita muda sepertimu. Munansi. Apa yang kau lakukan di sini? Saya membawa Dewi Sayong ke sini untuk membeli perhiasan. Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Kami di sini untuk membeli cincin berlian. Cincin berlian kamu tidak punya tabungan. Kamu sangat miskin, dan kau benar-benar datang beli cincin berlian. Akan berbelanja di pasar. Kau tidak akan membuat udik desa itu membayar, kan? Nanjai. Tak sangka kakakmu senang hidup dari wanita. Itu adalah harta bersama pernikahan. Uangku adalah uang Beihan. Kamu gadis desa, bahkan sumbangkan semua mahar. Kamu tidak punya sepeser pun. Kamu orang miskin. Mending kamu bawa Mu Beihan, keluar mengemis saja. Hei! Dalam kondisinya, pasti ada yang mau memberi sedekah. Wei, ayo pergi. Hei, jangan pergi. Kenapa kau marah? Bukankah kita hanya bercanda? Simpan lelucon semacam itu untuk diri kalian sendiri. Beihan, abaikan mereka. Kita akan pulang setelah membeli cincin. Gadis desa mana punya uang buat beli cincin? Ayo kita ikuti mereka dan lihat. Tolong keluarkan cincin berlian ini. Yang ini. Tapi ini adalah harta toko kami, disebut Hati Keabadian. Harganya lebih dari 20 juta. Apakah Anda yakin ingin membelinya? Wei, cincin ini agak mahal. Mari kita lihat yang lain. Jangan khawatir. Pelayan, tolong keluarkan ini untuk kami lihat. Jika cocok, aku pasti akan membelinya. Sangat indah. Sayang sekali, secantik apapun itu. Kamu, gadis desa, tidak mampu membelinya. Tidak punya uang, tapi datang ke sini untuk pamer. Tidakkah kau merasa malu? Siapa bilang kami tidak mampu membelinya? Aku ambil cincin ini, gesek kartunya. Selalu berlagak. Mari kita lihat bagaimana kamu keluar dari masalah ini. Pelayan cepat gesek kartunya. Kartu ini tidak bisa diproses. Ini adalah kartu hitam milikku dari Istana Phoenix Park. Tidak ada batas untuk jumlah di dalamnya. Panggil manajer tokomu. Aku tahu tentang kartu hitam Istana Phoenix Park. Toko kami didukung oleh Istana Phoenix Park. Mungkinkah kartu ini juga kartu hitam Istana Phoenix Park? Kalau begitu, sepertinya alat pembayaran kami kurang kuat. Istana Phoenix Park memiliki bisnis di berbagai sektor. Gak nyangka toko ini juga termasuk dalam Istana Phoenix Park. Kalau gak punya uang ya udah deh. Kamu harus berpura-pura, Kak. Kamu sudah dipermalukan. Wei, Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Pelayan, segera pergi dan undang manajermu ke sini. Menurutku kau benar-benar gila. Manajer mereka sangat sibuk. Tidak ada waktu untuk orang kecil seperti kamu. Kamu, Baiklah. Mereka masih ada urusan. Jangan membuat dirimu malu di sini. Ayo pergi. ada apa ini? Manajer, apakah kamu manajer toko?
Perangkat pembayaran toko ini tidak cukup berizin. Tidak bisa memproses pembayaran. Kamu tangani ini. Ini? Mungkinkah Anda? Benar, aku adalah teman Luan Feng. Dia pasti sudah memberitahumu, kan? Manajer, jangan biarkan dia menipumu. Kartu ini palsu. Dia hanya orang miskin, lebih buruk dari pengemis. Beraninya kau pikir aku sudah tua dan pikun? Gak bisa bedain kartu hitam ini asli atau palsu. Dasar bajingan, minta maaf dong sama tamu kami. Bagaimana mungkin? Dia hanya gadis desa. Punya sedikit uang, kamu pikir lebih baik dari orang lain. Apa kamu setara dengan keluarga bangsawan Huaguo? Kamu, bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah gadis desa ini orang kaya yang sembunyikan jati diri? Wei Wei. Apa yang terjadi di sini? Aku akan menjelaskannya padamu nanti. Direktur, saya ambil cincin ini, gesek kartunya. Tentu saja, tamu terhormat. Saya tadi kasar, saya akan bantu bungkus cincin ini secara pribadi. Tidak perlu, kamu bisa pergi menjalankan tugasmu. Ya, jika ada yang ingin Anda katakan, sampaikan saja kepada saya. Saya akan menunggu di dekat sini. Bei Han, maukah kamu menikah denganku? Tentu saja, aku akan. Dia memiliki kartu hitam eksklusif Istana Phoenix Park. Apakah Qin Weiwei memiliki latar belakang yang kuat? Qin Weiwei, sebenarnya apa latar belakangmu? Dia bisa santai keluarkan kartu hitam. Aku tidak punya latar belakang khusus apapun. Aku hanya orang biasa, itu saja. Wei Wei. Cincinnya sudah dibeli, ayo pulang. Ya. Aku tidak punya mood untuk berbelanja hari ini. Mari kita pulang dulu. Jadi, kalau dia kaya, kenapa? Qin Weiwei, kartu ini. Kamu pasti memungutnya dari orang lain. Tunggu saja. Ibu dan ayah, ini hadiah untuk kalian berdua. Cepat lihat. Ya Tuhan, kulit buaya Hermes. Bandeling yang perlu cuma 53.000 yuan. Suami, hai suami, cepat lihat hadiah dari putra kita. 53.000 yuan. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Hei ayah, ayah jangan khawatir. Uang ini semuanya berasal dari sumber yang sah. Hei ayah, coba pakai jam tangan ini. Bagaimana? Rolex Panda Daytona. Jam tangan ini harganya hampir 600.000 yuan. Tepatnya dari mana kamu mendapatkan uang itu? Apa yang sedang kau lakukan? Jarang sekali putra kita menunjukkan bakti seperti ini. Kalau tidak mau, jangan ambil. Apa yang kamu, seorang wanita biasa, mengerti? Keluargamu saat ini berada di persimpangan kritis. Sifat pembuat masalah Nancy. Aku takut dia akan tersesat. Mu Bei Han punya temperamen tenang. Tapi dia tetap saja tidak berguna. Setelah bertahun-tahun, hadiah apa yang dia berikan? Ibu dan ayah, kalian tidak tahu ini. Qin Weiwei ini menghabiskan 20 juta di toko perhiasan. Hanya untuk membeli satu cincin berlian. Tidak memikirkan beli hadiah untuk orang tua. Cincin berlian 20 juta. Beihan, ada apa? Bukankah kita akan menikah? Jadi kami membeli cincin kawin. Kami menggunakan uang kami sendiri. Dari mana kalian berdua mendapatkan uangnya? Ibu dan ayah, kalian tidak tahu tentang Qin Weiwei ini. Tidak tahu dia dapat kartu hitam dari mana, beli atau curi. Dia membayar dengan kartu hitam. Qin Weiwei, kenapa tidak keluarkan kartu hitam itu? Dan menunjukkannya kepada ibu dan ayah. Itu hanya kartu hitam biasa. Tidak ada yang bisa dilihat. Hati nurani yang bersalah. Kartu hitammu. Itu jelas dicuri. Kalau bukan milikmu, kembalikan ke pemiliknya. Keluargamuku selalu jujur. Kami tidak pernah mencuri atau berbuat curam. Aku tidak mencurinya. Omong-omong. Aku ingat obat spiritual kedua dari Luan Feng. Itu dicuri dari keluargamu. Weiwei, apa yang kau katakan? Obat spiritual itu dicuri. Kaki Beihan sudah membaik. Aku menghubungi Luan Feng untuk mengirim lagi resin darah kilin ke keluargamu. Luan Feng bilang itu diserahkan ke keluargamu. Tapi aku belum melihatnya. Aku curiga itu dijual oleh Mu Nanci. Omong kosong.
Bukti apa yang kamu punya untuk tunjuk saya mencuri? Qin Wei Wei, aku memperingatkanmu. Jangan bicara sembarangan tanpa bukti. Aku tidak punya bukti. Tapi saksi ada di sini. Pelayan, siapa yang mengambil obat spiritual itu? Tuan muda kedua yang mengambil obat spiritual itu. Dia menyuruhku untuk tidak memberitahu siapapun. Katakan kepada siapa kamu jual obat spiritual itu? Bicara, kepada siapa kau menjual obat spiritual itu? Hai, apa yang sedang kau lakukan? Kenapa kamu percaya perkataan pelayan begitu saja? Mungkin dia diinstruksikan oleh seseorang. Dia hanya bicara omong kosong. Tuan, aku bersumpah demi langit. Kalau aku berbohong, semoga disambar petir. Mencuri obat spiritual untuk pengobatan Beihan. Tidak bisa dimaafkan. Omong kosong, kamu tidak punya bukti. Mu Nanji tiba-tiba beli hadiah lebih dari 1 juta yuan. Dari mana dia mendapatkan uang ini? Periksa rekening banknya. Kamu memfitnah saya. Hak apa kamu punya untuk periksa rekening bank saya? Kau anak durhaka, mengapa kau tidak cepat mengatakan yang sebenarnya? Berhenti memukul. Ayah, saya mengaku, saya mengambilnya. Kalau mau pukul, pukul saja. Sudah jual. Ya sudah. Kalau parah, pakai uang jual beli lagi. Berhentilah bersikap tidak masuk akal di sini. Prioritas utama adalah untuk mengambil kembali obat spiritual itu. Cepat dan tunjukkan jalannya. Hanya itu. Ada pasin di sini, kalian paham aturan. Zhao Yaoshou. Pergi antre di luar. Mu Nanjai, mengapa kau ada di sini? Saya menemani kakak periksa kaki. Penyakit apapun, siapa cepat dia dapat, paham. Pergi bayar 100.000 yuan, lalu balik antre. Aku tidak di sini untuk menemui dokter. Aku di sini untuk mengambil kembali resin darah kilin. Apa itu? Resin darah kilin? Belum pernah dengar. Resin darah kilin, itu adalah yang legendaris yang resin darah kilin. Obat spiritual pivit yang sehatkan kayu dalam, kan? Benar. Hanya Istana Phoenix Perch dan Lembah Kilin yang produksi di dunia. Setiap potong bernilai ratusan juta. Itu dibeli dengan harga murah oleh Xiao Miaoshu. Kami datang kali ini justru untuk membelinya kembali. Sudah kukatakan, aku belum lihat resin darah kilin. Mu Nanxi. Apakah dia membelinya atau tidak? Itu dia. Kamu beli jelas seharga 2 juta yuan. Resin darah kilin dariku. Dan sekarang kamu menyangkalnya. Omong kosong. Balai Rejuvenasi selalu melakukan transaksi yang adil. Siapa yang memberi keluarga Mumu kelancangan untuk berani memfitnah reputasi Balai Rejuvenasi? Dokter tak kompeten berani bicara reputasi. Beraninya kau ini siapa? Berani kamu pertanyakan keahlian tabib dewa ini? Kamu menyebut dirimu seorang dokter dewa. Jika kamu begitu mampu, sembuhkan kaki suamiku. Sudah lama ada kesimpulan mengenai kakimu Beihan. Kau mempersulit tabib dewa ini. Jiangxiu sederhana, cuma tempat terpencil miskin. Bahkan dokter tak kompeten sepertimu dipuji tabib dewa. Tentu saja, kamu tidak bisa menyembuhkan kaki suamiku. Sangat sombong. Bukankah kau memprovokasiku? Kau memprovokasi seluruh komunitas medis Jiangshou? Wei Wei, lebih baik membeli kembali resin darah kilin saja. Jangan membuat masalah. Akhirnya, ada yang bicara masuk akal. Aku bisa menjual resin darah kilin itu padamu. Tapi aku ingin 10 juta yuan. Apakah kamu tahu bahwa resin darah kilin hanya memiliki 2 asal Istana Phoenix Perch dan Lembah Kilin? Belum lama ini, Ketua Luan Feng dari Istana Phoenix Perch datang ke pernikahan keluargamu. Itu untuk memberikan resin darah kilin, sembuhkan suamiku. Jadi kenapa? Transaksiku dengan Mu Nanxi adalah transaksi normal. 2 juta cukup untuk membeli resin darah kilin. Beranikah kau mengatakan ini adalah transaksi normal? Saat itu, kami selesaikan transaksi bayar dan barang. Mengapa aku harus mengembalikannya padamu? 10 juta. Aku akan membelinya. Aku akan melipat gandakannya. Nona Huang, Anda tidak perlu berhadapan dengan saya. Penawar tertinggi yang menang. Nona Qin menginginkannya. Kalau begitu, kita andalkan kemampuan sendiri. Kalau begitu sudah beres. Penawaran mulai dari 20 juta untuk kedua pihak. Setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 1 juta. Penawar tertinggi menang. 20 juta. 30 juta. Wei Wei. 30 juta masih terlalu mahal. Lupakan saja. Jumlah uang ini tak ada artinya dibanding kesehatanmu. Apa kau pikir hanya kau yang punya uang? 40 juta. Bagus, bagus, bagus. Harganya sekarang sudah mencapai 40 juta. Nona Qin, apakah Anda akan melanjutkan penawaran? 40 juta, sekali. Dengan apa dia akan menawar? Bahkan kalau dia jual Mu Beihan, tak seharga 40 juta. Kamu cepat.
Cepat berikan resin darah kilin itu kepada Ziyuan. 100 juta. Kamu gila, itu 100 juta. Nonakin telah menawar 100 juta. 100 juta, sekali. 100 juta, 2 kali. 100 juta, 3 kali lipat. Terjual. Kau menang. Berikan padaku resin darah kilin itu. Untung besar aku akan pergi mengambil ramuannya. Kamu terluka oleh metode kultivasi Istana Phoenix Pearl, kan? Apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Aku ada urusan lain. Aku akan pergi sekarang. Kau mau pakai resin darah kilin sebagai hadiah untuk dipersembahkan pada tuan muda istana di pernikahan. Baik, aku mengerti. Aku jamin aku akan menyimpannya untukmu. Maaf. Resin darah kilin ini sudah dipesan oleh seseorang. Kami tidak bisa menjualnya padamu. Apakah kamu menantangku? Itu terjadi tiba-tiba. Tokoh terkemuka Jiangshou ingin beli resin darah kilin. Untuk kebutuhan tak terduga, aku menasihati kalian semua untuk tidak memprovokasi mereka. Agar kamu tak bawa malapetaka ke keluargamu. Tidak peduli siapa mereka. Aku harus mengambil obat spiritual ini hari ini. Apakah kalian masih berani merebutnya secara paksa? Aku sudah lama dengar Mu Beihan nikahi istri Udi. Kau orang Udi, bisa sediakan 100 juta. Bahkan jika kau bisa menyediakannya. Di Jiangshou, uang saja tak bisa selesaikan semua masalah. Karena kamu menarik kembali perkataanmu, maka aku juga tidak perlu bersikap sopan padamu. Halo, Luan Feng. Kemarilah sebentar. Tuan Luan Feng adalah sesepuh berkuasa di Istana Phoenix Park. Bagaimana kau orang Udi bisa panggil dia senaknya dan memecat sesuka hati? Meski kamu dekat dengan Tuan Luan Feng, tapi kamu hanyalah udik dari desa. Bagaimana kamu harap Tuan Luan Feng terus bantu kamu? Jangan terlalu percaya diri. Wei Wei, bagaimana kalau kita menyerah saja? Lagi pula, aku sudah lama terbiasa seperti ini. Jangan khawatir, aku pasti akan menyembuhkanmu. Setelah Luan Feng tiba, sebaiknya kamu masih setangguh kamu sekarang. Aku ingin lihat apakah Tuan Luan Feng benar datang. Kau pakai nama Istana Phoenix Park untuk menipu. Hati-hati dihancurkan oleh Istana Phoenix Park. Qin Huiwei, kamu punya percaya diri. Kalau Istana Phoenix Park nggak tertanggung jawab kita, aku akan menjadi yang pertama mendorongmu keluar. Bahkan jika Istana Phoenix Park mengejar tanggung jawab, kamu seharusnya yang pertama dihukum, kan? Jika bukan karena kamu, si tidak berguna ini bersikeras menggunakan resin darah kilin itu, bagaimana bisa ada begitu banyak masalah? Sumber dari semua ini adalah kamu. Maksudmu, resin darah kilin yang kuberikan padamu membawa bencana bagi keluargamu. Apa kau menyalahkanku untuk ini? Salam Tuan Luan Feng. Tuan Luan Feng, Anda salah paham. Aku hanya menyalahkan Mu Beihan. Aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Beraninya kau menyalahkan suami Nona Qin? Menurutku kau sudah bosan hidup. Tuan Luan Feng, keluargamu tidak kompeten dan kehilangan resin darah kilin yang Anda kirim. Jika ada hukuman, aku bersedia menanggungnya sendiri. Tuan mudamu, Anda berbicara terlalu serius. Di mana resin darah kilin itu? Apa aku harus secara pribadi menuntutnya? Tuan Luan Feng, aku benar-benar terpaksa. Semua keluarga bangsawan terkemuka di Jiangshou mendengar tentang upacara pernikahan Tuan Muda Istana, bertekad mengumpulkan harta langka dan artefak eksotis. Aku tak berani buat musuh, jadi harus ingkar janji. Karena Tuan Luan Feng, Anda telah berbicara. Resin darah kilin itu milik Anda secara gratis. Nona Qin, kembalikan utuh. Beihan, ayo pulang dan minum obat. Kali ini, kamu pasti akan bisa berdiri. Luan Feng, aku serahkan ini padamu. Nona Qin, harap berhati-hati. The film was translated and narrated by Nona Qin menyelamatkan hidupku. Apa kau memakan hati beruang dan mempedu makan? Beraninya kau membuat masalah untuk dermawanku. Tuan Luan Feng, aku benar-benar tidak tahu bahwa Nona Qin adalah penyelamat hidup Anda. Kalau tidak, mana berani aku menyinggung Nona Qin. Anda sangat murah hati. Mohon ampuni nyawa saya. Hukuman mati bisa dihindari, tapi hukuman hidup tidak bisa dihindari. Istana Phoenix Perch butuh petani tua untuk urus ladang obat. Kau bersedia ke ladang obat untuk tebus dosamu. Terima kasih, Tuan Luan Feng, sudah ampuni nyawaku. Saya bersedia, saya bersedia. Kau bahkan berani mencegat dan menjual obat spiritual Istana Phoenix Perchku. Jika bukan karena kau adalah adikmu Beihan, kau pasti sudah menjadi mayat sekarang. Tuan Luan Feng, Mu Beihan adalah kakak laki-lakiku, dan Qin Weiwei,
Qin Weiwei adalah kakak iparku. Kamu tidak boleh menyakiti kerabat sang dermawan. Ini teknik rahasia terlarang Istana Phoenix Park. Tiap bulan perlu satu pil spiritual untuk menekan. Kalau tidak, meridian putus dan tubuh lumpuh total. Aku serahkan obat spiritual itu ke Nona Qin untuk disimpan. Jika kau tidak ingin lumpuh, mulai sekarang, jujurlah pada Nona Qin. Penuh kelumpuhan seluruh tubuh. Wei, Mulai sekarang, kita suami istri sesungguhnya. Situasi keluargamuku sekarang kurang baik. Mungkin aku tak bisa beri pernikahan Mega. Pernikahan hanyalah formalitas. Aku tidak peduli. Wei, aku akan menjagamu baik-baik. Kita akan bersatu sebagai suami istri. Siapa yang mengemudi sembarangan? Kau goras Mercedesku, sanggup ganti rugi. Bei Fei. Maaf. Bei Fei. Bukankah ini mantan pacarku yang miskin? Mu Beihan. Pas sekali, yang mau cari kamu soal utang 10 juta. Mu Beihan. Sangu. Bagus, kamu. Kamu punya uang untuk menikahi seorang istri, tapi tidak punya uang untuk membayar utangmu. Siapa kau? Wei, aku lupa memberitahumu. Bei Fei dan Sanhu bersekongkol menipuku sebesar 10 juta. Jika kamu keberatan, kita bisa batalkan akta nikah sekarang. Hanya 10 juta. Kenapa aku harus keberatan? Omong besar. Kalau 10 juta itu sedikit, kenapa belum kau bayar? Bei Fei, kamu tipu keluargamuku lewat jebakan madu. Aku tidak mengejarnya. Mengapa kamu harus begitu agresif? Itu karena kau tidak punya otak. Hak apa yang kau punya untuk mengejarku? Cukup, kenapa bicara banyak? Utang harus dibayar, itu sudah sepantasnya. Cepat bayar. Uang ini tidak ada hubungannya denganku. Jangan lupa barang-barang ibumu masih ada padaku. Sebaiknya kau bayar dengan patuh. Kalau tidak, barang-barang ibumu tidak akan aman. Dan kakimu juga tidak akan aman. Kamu. Bukankah hanya 10 juta aku akan membayarnya? Baiklah. Meskipun kamu berpakaian lusuh, semua orang terlihat sama telanjang. Habiskan 1 malam denganku. Bagaimana kalau aku hapus utang 100.000? Aku akan mengembalikan uang itu padamu. Tapi jangan sentuh istriku. Tolak kebaikan, kamu undang bahaya. Tunggu. Datang sini buat bayar utang atau ribut? Tentu saja, aku di sini untuk uang. Jika tidak mampu membayar, jangan salahkan kami atas ketidaksopanan. Batas kartu ini jauh melebihi 10 juta. Ambil dan gesek. Wei, baru turun gunung. Dari mana uang sebanyak itu? Seorang udik yang baru turun gunung. Mungkin bahkan tidak punya 100 yuan. Cukup keluarkan kartu. Kamu pikir bisa menakuti orang. Aku rasa kau sebaiknya tetap bersama Zheng Hu. Bekerja keraslah. Mungkin dalam beberapa tahun, kamu bisa melunasi utang. Bukankah hanya 10 juta? Kamu bisa menggesek kartu sekarang juga. Aku ingin melihat, apakah ada uang di dalamnya. Bagaimana bisa seorang mudik membual begitu banyak? Apa kau tahu berapa 10 juta itu? Kamu mungkin tak akan menghasilkan sedikit pun dari itu seumur hidup. Omong besar. Nanti tak ada uang. Aku ingin lihat kamu menghadapi. 10 juta bukanlah jumlah yang kecil. Percayalah padaku. Kamu tak akan menangis sampai lihat peti mati. Jika tak bisa bayar, kami akan patahkan kakimu. Gesek kartu berhasil. 10 juta telah dikreditkan. Uangnya sudah masuk. Uang suamiku pinjam, darimu sudah lunas, kan? Mu Beihan, aku tidak menyangka ini. Istrimu yang desa itu berhasil mengeluarkan uang. Kembalikan surat utangku. Anggap saja kamu beruntung kali ini. Yang Ho, kau tidak boleh pergi. Cepat, tangkap mereka dan beri mereka pelajaran. Tuan Muda Lon hanya suruh aku menagih uangnya. Dia tidak menginstruksikan hal lain padaku. Kembalikan barang-barang ibuku. Mau barang ibumu datang ambil kalau berani. BVV, apakah kamu harus berlebihan seperti ini? Seorang udik yang baru saja menikah dengan Mu Beihan, Qin Weiwei, kenapa kau ikut campur? Itu benar. Mu Beihan hanyalah sampah yang kubuang. Tapi kau mengungutnya dan anggap seperti harta karun.
dan bahkan melunasi utangnya untuknya. Sepertinya gadis desa. Mudah untuk dibodohi. Beraninya kau memukulku. Pacarku saat ini adalah Long Tao, tuan muda tertua dari keluarga Long. Mu Beihan, si tidak berguna itu, bahkan tak bisa dibandingkan dengan satu jari Long Tao. Kamu benar-benar terlibat dengan Long Tao. Manusia berusaha naik, seperti air mengalir ke bawah. Ngomong-ngomong, besok malam, Gubernur Agung Jiangzhou mengadakan ulang tahun. Keluarga terkemuka dan selebriti banyak datang. Tuan muda Long akan membawaku ke sana nanti. Aku akan menjadi orang dari kalangan atas. Bagaimana orang rendahan sepertimu tahu ini? Aku malas mendengarkan. Berhenti bicara omong kosong. Kembalikan kenangan ibuku. Jika kamu bisa hadir di perjamuan ulang tahun, aku akan kembalikan kenangan ibumu padamu. Wei, aku harus dapatkan kembali kenangan ibuku. Tolong pulang dan tunggu aku dulu. Baiklah. Aku akan pergi bersamamu. Aku tak tahu bisa masuk pesta ulang tahun atau tidak. Aku takut jika kamu ikut denganku. Kamu akan dipermalukan. Aku tidak takut. Hanya saja aku khawatir. Identitasku sebagai gadis desa akan buatmu malu. Bagaimana mungkin? Wei, kamu setia, jujur, lembut, dan perhatian. Kamu adalah istri yang paling kubanggakan. Bagaimana kamu bisa mempermalukanku? Hanya saja tanpa undangan. Kita bahkan tidak bisa melewati pintu perjamuan. Itu tidak akan terjadi. Nanti, kamu tinggal menyebutkan namamu dan masuk. Bahkan ketika keluarga Muku berada di puncaknya, tidak ada jaminan kami akan menerima undangan. Tapi sekarang, tolong percayai aku sekali lagi. Halo, Luan Feng. Beritahu Gubernur Jiangzhou, pada hari perjamuan, Beihan akan masuk dengan nama terhormat. Tidak ada seorang pun yang boleh menghalanginya. Juga, siapkan hadiah ulang tahun. Kamu yang mengantar dia ke perjamuan ulang tahun. Ya, Tuan Muda Istana. Wei menyebutkan nama, dan mereka membiarkan kami masuk. Bagaimana kamu melakukannya? Yah, itu rahasia. Siapa wanita ini? Berpakaian begitu lusuh? Etika macam apa itu? Benar, berpakaian begitu santai di pesta ulang tahun Gubernur Agung. Sungguh tidak bermartabat. Mungkinkah mereka nona muda atau tuan muda dari luar Jiangzhou? Nona muda dan tuan muda apa? Mereka hanyalah orang tak berguna yang dipermalukan dan gadis desa. Tuan Lord, nona baik kenal dua orang ini. Tentu saja aku punya. Mu Beihan adalah mantan pacar itu yang sudah lama kubuang. Dan si Udikin Wei di sebelahnya. Diusir dari istana Phoenix Park. Sekarang gadis desa miskin tak berpengaruh. Bei Fei, aku sudah masuk ke pesta ulang tahun. Di mana kenang-kenangan ibuku? Kenang-kenangan apa? Hari ini adalah perjamuan ulang tahun Gubernur Agung. Beraninya kamu menyebut kenang-kenangan di sini. Apa maksudmu? Kamu. Bei Fei, apakah kamu menarik perkataanmu? Bagaimana mungkin aku menarik perkataanku? Ini adalah perjamuan ulang tahun Gubernur. Bicara begitu terlalu tidak pantas, kan? Orang jatut dan gadis desa berani bikin masalah di sini. Sungguh berani. Memang, tamu yang hadir di pesta ulang tahun. Semua tokoh ternama, kaya, atau bangsawan. Bagaimana mereka bisa masuk? Benar, kamu orang tak berguna dan udik dari desa. Bagaimana kalian berdua bisa masuk? Rumah gubernur dijaga ketat. Mereka tak punya undangan. Mereka pasti merangkak masuk melalui lubang anjing. Kami tidak punya undangan. Tapi, baik, tak peduli kalian masuk diam-diam bagaimana. Tanpa undangan, kalian tak bisa ikut jamuan ulang tahun. Bagaimana jika kita tidak punya undangan? Kami diundang oleh seseorang. Siapa yang akan mengundangmu? Tidak mungkin gubernur, Kam. Jangan konyol. Kalian tahu biasanya Gubernur Agung menerima tamu seperti siapa? Kalian ini siapa? Seorang tuan muda yang jatuh. Seorang kampungan yang tak bisa baca. Kalian berdua tidak pantas. Dua orang hina tak layak diperkenalkan. Kalian sombong tanpa peduli acaranya. Ini adalah lingkaran masyarakat kelas atas. Kalian para rendahan bertindak seperti badut di sini. Benar-benar mengejutkan. Bukan lingkaranmu, jangan paksakan masuk. Ingatlah jurang pemisah antara aku dan kalian. Yang satu di langit, yang lain di bumi. Ini jurang tak terjembatani bagi kalian kaum rendahan. Keluar. Apa ada orang lain yang membantumu? Baiklah, pengawal. Usir mereka. Gubernur Jiangzhou telah tiba. Salam, Gubernur. Salam, Gubernur. Siapa yang ingin kalian usir?
Gubernur. Dua orang ini, satu miskin satu kampungan bau. Tidak punya undangan dan mengganggu jamuan. Kami baru saja akan mengusir mereka. Apa berani sekali bikin masalah di pestaku? Kalian makan hati beruang dan macan. Siapa nama kalian? Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Namaku Mu Beihan. Gubernur. Dia hanyalah anjing yang kutendang pergi. Usir saja dia langsung. Diam. Siapa yang menyuruhmu tidak menghormati tuanmu? Tuanmu, saya tidak menyangka Anda sudah tiba. Maaf saya gagal menyambut Anda dari daun. Tuanmu adalah tamu terhormat saya. Kalian benar-benar mencoba mengusirnya. Cepat minta maaf kepada tuanmu. Gubernur, Anda pasti salah. Bukankah Mu Beihan cuma keturunan bangsawan Jatur? Ya, dan itu Qin Weiwei, cuma kampungan yang diusir dari Istana Phoenix Perch. Bagaimana kalau Istana Phoenix Perch tahu? Tidakkah kamu takut terlibat? Qin Weiwei murid yang diusir Istana Phoenix Perch. Ya, Kalau begitu, Anda tak bisa ikut jamuan ulang tahun saya. Gubernur. Wei Wei adalah istriku. Tuanmu, dengan relasi Anda dengan Lord Luan Feng. Wanita macam apa yang tidak bisa Anda temukan? Mengapa repot-repot mencari masalah? Pengawal. Usir dia. Lord Luan Feng telah tiba. Salam, kamu baik-baik saja. Tetua Luan Feng. Bukankah Qin Weiwei cuma orang yang dibuang Istana Phoenix Perch? Kalian, apa ini? Berani kau lancang pada Nona Qin? Lord Luan Feng. Ini, Nona Qin pernah berjasa besar pada Istana Phoenix Perch. Meski kini dia sudah tinggalkan Istana Phoenix Perch, dia tak bisa dihina oleh semut sepertimu. Lord Luan Feng, kami tidak bersalah karena kami tidak tahu. Lagi pula, hukum tidak menghukum massa. Mohon ampuni kami. Long Tao dan Bei Fei sangat sombong. Mereka pantas diberi pelajaran. Apa yang bikin kau, gadis desa, sombong? Kurang ajar. Kau masih berani menghina Nona Qin di depanku. Lord Luan Feng, kami tahu kami salah. Minta maaf kepada Nona Qin dan tuanmu. Nona Qin, tuanmu, kalian berdua sangat murah hati. Mohon ampuni kami dua orang rendahan ini. Kalau tahu bakal begini, kenapa dari awal bertindak begitu? Gubernur Lin, urus saja orang rendahan ini. Ya. Pengawal. Seret mereka pergi. Tunggu, barang-barang ibuku. Salam, Tuan Muda Istana. Tuan Muda Istana hadir. Bawahan rendahan ini gagal mengenali Anda. Saya benar-benar pantas mati 10.000 kali. Tidak perlu formalitas. Aku sengaja menyembunyikan identitasku. Tidak perlu mengungkapkannya. Ya, itu semua berkat kebaikan Anda saat itu. Ini informasi kontak saya. Hubungi saya kapan saja Anda membutuhkan sesuatu. Saya selalu siaga 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Beihan sangat baik padaku. Dia layak dihormati dan diperlakukan baik semua orang. Aku mau menyerahkan asosiasi bisnis Phoenix padanya. Tuan Muda Istana, fondasi tuanmu dangkal. Jika diumumkan langsung, bisa timbul kritik yang akan merugikan tuanmu. Itu masuk akal. Luan Feng, umumkan berita ini. Asosiasi bisnis Phoenix buka cabang di Jiangsu. Dan keluar pilih eksekutif tingkat tinggi. Untuk menyaring bawahan yang cakep untuk Beihan. Kemudian, kita akan mengumumkan berita ini. Ya. Gadis desa yang diusir dari Istana Phoenix Perch. Bagaimana mungkin Lord Luan Feng mendukungnya? Bagaimanapun juga, dia pernah menjadi anggota Istana Phoenix Perch. Meski diusir, jangan permalukan dia di depan umum. Kali ini, kita meremehkan mereka. Beritahu Xiang Hu dan aku. Qin Weiwei memegang kartu hitam Phoenix. Dia bisa dengan mudah menggesek untuk 10 juta. Itu salah satu dari hanya 2 kartu hitam di dunia. Dikatakan dikeluarkan 8 keluarga perbankan besar. Buku hak istimewa dengan kredit tak terbatas diakui. Saat Qin Weiwei meninggalkan Istana Phoenix Perch, dia mencurinya. Bei Fei, kembalikan barang-barang ibuku padaku. Sungguh anak yang berbakti. Karena kau begitu berbakti, akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kembali relik itu. Bukankah kau sangat sombong di jamuan tadi? Karena kau sangat menginginkan relik itu.
Merangkak di bawah selangkanganku, akan ku kembalikan. Pelajaran barusan belum cukup membuatmu ingat. Kau di kampung barbar. Wei Wei, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Qin Weiwei, apa yang membuatmu sombong? Kau sudah lama diusir dari istana Phoenix Perch, dan kau bahkan berani mencuri kartu hitam. Sungguh berani. Benar, kamu punya kartu hitam di tanganmu. Aku curiga itu adalah yang kita hilangkan. Keluarkan itu dan biarkan kami lihat. Apakah kamu bicara tentang yang ini? Kartu hitam Phoenix. Apakah kamu bahkan layak memiliki kartu hitam? Menjadi kartu hitam Phoenix hanya karena kamu bilang. Kamu bisa membuktikan itu kartu hitam Phoenix. Perjamuan ulang tahun Gubernur Jiangzhou akan segera berakhir. Tunggu dia keluar. Melihat kartu hitam ini, dia pasti memberi hormat. Sungguh omong kosong tak tahu malu. Gubernur Agung tunduk pada udik kampung sepertimu. Jika kamu tidak percaya, biarlah. Jika gubernur datang nanti dan memberi hormat, maka kamu harus berlutut dan meminta maaf. Wei Wei, mengapa kita tidak tetap pergi bersamamu? Jangan pernah berpikir untuk pergi. Qin Weiwei, jika gubernur benar-benar mengakui bahwa kartu ini adalah kartu hitam Phoenix, kami bersedia meminta maaf padamu. Tapi jika kau kalah, tidak hanya harus mengembalikan kartu itu kepadaku, harus berlutut dan bersujud sebagai permintaan maaf. Mengapa kita harus bertaruh denganmu? Tak heran keluargamu merosot. Keluargamu pengecut penakut seperti tikus. Menikahkan pencuri ke dalam keluarga kalian, tapi tidak punya keberanian untuk bertaruh dengan kami. Seorang gadis desa belaka berani bertaruh dengan kami. Lalu kau, mantan tuan muda keluargamu ini, ternyata pengecut seperti anjing. Baiklah kalau begitu. Berlutut dan bersujud padaku sebagai permintaan maaf. Dan meniru gonggongan anjing. Aku akan segera melepaskanmu. Mimpi saja. Apa yang kau lakukan? Kamu datang tepat waktu. Yang ini milikku memang kartu hitam Phoenix. Setelah melihatnya, kamu akan memberi hormat. Mereka bilang aku mencuri kartu hitam mereka. Lihatlah. Apakah ini benar-benar kartu hitam Phoenix? Ini memang kartu hitam Phoenix. Gubernur Jiangcheng memberi hormat kepada kartu hitam Phoenix. Gubernur, hanyalah gadis desa yang diusir dari istana Phoenix Perch. Bagaimana mungkin dia memiliki kartu hitam? Apel, masih berani mempertanyakan perkataanku. Karena ini adalah kartu hitam Phoenix, maka kemungkinan besar itu adalah Qin Weiwei mencuri kartu hitam Phoenix dari istana Phoenix Perch. Mu Beihan adalah kaki tangannya. Diam. Hak apa yang kalian miliki untuk mempertanyakan? Kalian membuat keributan di pesta ulang tahun. Dan sekarang kalian membuat masalah lagi. Apel, apa kalian pikir aku memiliki temperamen yang baik? Memanjakan kalian bertindak semena-mena padaku. Gubernur, Anda salah paham. Kami, bagaimana mungkin kami berani? Orang-orang kurang ajar tidak boleh dimaafkan. Barusan, dia bertaruh dengan kami. Jika dia kalah berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahannya. Meminta gubernur mengawasi pelaksanaannya. Nona Qin, harap tenang. Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Berlutut dan meminta maaf kepada Nona Qin dan tuanmu. Qin Weiwei, kau hanyalah gadis desa, tapi aku adalah tuan muda terhormat dari keluarga Lon. Beraninya kau membuatku berlutut dan meminta maaf padamu. Bersikaplah lunak jika memungkinkan. Tidakkah kamu takut kamu akan jatuh ke tangan kami suatu hari nanti? Apa kau tidak mengerti maksud Nona Qin? Penuhi taruhannya. Maaf Nona Qin Mu Beihan. Kami meminta maaf padamu. Maafkan aku. Jika kamu berani mengganggu kehidupan Beihan dan aku lagi. Tanggung sendiri akibatnya, pergi sana. Nona Lie, patriarkmu. Silakan memberikan instruksi apapun. Aku permisi dulu. Wei Wei, ada apa dengan kartu hitam ini? Sebelumnya, aku mengambil token Phoenix untuk Ketua Aula. Ketua Aula menganugerahkan kartu hitam ini kepadaku. Sebenarnya, tidak banyak uang di kartu itu. Itu hanya simbol status. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Jadi begitu. Kalau begitu aku lega. Masih ada uang di kartu itu. Aku dengar kamu bilang tempat tinggalmu kurang bagus. Bagaimana kalau kita pergi membeli rumah pernikahan? Kamu sudah banyak membantuku. Bagaimana bisa aku membiarkanmu membayar lagi? Lagi pula, kamu menderita karena menikah denganku. Aku masih punya uang di sini, biar aku yang bayar. Tidak perlu ada batasan yang jelas di antara kita.
Jangan khawatir, aku masih punya uang untuk beli rumah. Halo. Apa yang kau katakan? Istana Phoenix Park, Asosiasi Bisnis Phoenix, ternyata secara terbuka merekrut eksekutif senior dari luar. Bagus, bagus, luar biasa. Luar biasa Asosiasi Bisnis Phoenix dari Istana Phoenix Park. Ternyata membuka perusahaan cabang di Jiangzhou kita. Ini pertama kalinya mereka merekrut eksekutif senior dari luar. Jika seseorang bisa masuk, itu akan seperti ikan mas melompati gerbang naga. Aku akan lihat siapa di Jiangzhou yang berani menentangku. Istana Phoenix Park tidak pernah merekrut orang luar selama 100 tahun. Perekrutan posisi eksekutif senior ini memiliki selat terbatas. Keluarga bangsawan di Jinzhou mungkin tidak akan melewatkan ini. Kali ini, aku bertekad untuk berhasil. Namun, mungkin sulit untuk menonjol. Ini benar-benar tidak mudah. Tuan Muda Long, kartu hitam Phoenix milik Qin Weiwei itu di Istana Phoenix Park hanya dimiliki oleh eksekutif senior tingkat atas. Dia, seseorang yang diusir dari Istana Phoenix Park. Kartu itu pasti dicuri. Jika bisa, ambil kartu itu dan berikan ke Istana Phoenix Park. Nama Tuan Muda Long pasti akan berada di antara yang teratas. Fei Fei, aku tahu, aku tidak memanjakanmu dengan sia-sia. Bei Han, rumah pernikahan seperti apa menurutmu yang harus kita beli? Bei Han, ada apa? Aku baru ingat berita mengatakan bahwa Asosiasi Bisnis Phoenix dari Istana Phoenix Park akan membuka kantor cabang di Jiangzhou. Pada saat itu, mereka akan memilih kandidat eksekutif dari masyarakat umum. Jadi, apakah kamu mau mencobanya? Bisakah aku? Kenapa tidak? Setelah membeli rumah itu, aku akan pergi bersamamu. Mu Bei Han, aku akhirnya menemukanmu. Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Semua yang terjadi sebelumnya adalah salahku. Aku di sini untuk meminta maaf padamu. Tolong maafkan aku. Apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Aku serius. Aku ditinggalkan Tuan Muda Long karena kejadian terakhir. Di Jiangzhou, aku tidak punya kerabat dan tidak punya uang. Aku sangat menyadari kesalahanku. Bei Han, kita setidaknya pernah punya hubungan. Apakah kau benar-benar kejam hingga tidak memaafkanku? Lepaskan. Bei Fei Fei, apa yang kamu lakukan? Jauhi Bei Han. Apakah Fei Fei berhasil? Kedua orang ini sama sekali tidak berjaga-jaga. Mengambil dompet itu mudah. Mereka baru saja bilang mereka ingin membeli rumah. Mari kita lihat dengan apa mereka akan membelinya. Setelah mereka memilih rumah, maka mereka akan diusir karena tidak punya uang. Betapa menariknya pertunjukan ini. Kita tidak boleh melewatkannya. Halo, saya ingin melihat denah apartemen di sini. Danah lantainya ada di sana. Lihatlah sendiri. Sikap seperti apa itu? Jika Anda tidak puas, silakan pergi. Jangan lihat-lihat di sini. Bisakah Anda membelinya? Mengapa repot-repot dengannya? Mari kita lihat denahnya. Jenis apa yang ingin kamu beli? Bagaimana dengan sesuatu yang nyaman? Aku tidak masalah dengan apapun. Orang mudik dari desa. Rumah ini 200.000 per meter persegi. Mereka mungkin bahkan tidak mampu membeli toilet. Untuk apa Anda berpura-pura? Menurutku denah ini bagus. Ukurannya sedang dan lantainya cocok. Aku akan mendengarkanmu. Apakah denah ini masih tersedia? Jika ya, kami akan membelinya secara tunai. Anda membelinya secara tunai. Apakah ada masalah? Tentu saja tidak ada masalah. Kami punya semua denah di sini. Tamu terhormat, mohon tunggu sebentar. Saya akan membuatkan teh untuk Anda. Nanti, saya akan mengantar Anda untuk melihat lokasi. Tidak perlu repot-repot seperti itu. Jika Anda benar-benar merasa ini merepotkan, di sana, kami punya lebih banyak tampilan interior asli. Kalian berdua bisa pergi melihat-lihat. Saya akan menyiapkan kontrak sekarang. Kalian berdua, ini kontrak pembelian rumah kami. Jika Anda membayar lunas, Anda bisa mendapatkan diskon 5%. Pembayaran penuh. Silakan gesek kartu Anda. Wei, apakah dompetnya bersamamu? Dompetnya selalu ada padamu. Tidak ada padaku. Hanya Bei Fei Fei yang mendekatiku di jalan. Oh tidak. Dia pasti mengambilnya. Aku tahu mengapa wanita ini tiba-tiba berubah pikiran. Permisi. Apakah Anda masih akan membeli rumah ini? Dompet kami dicuri. Maaf, kami akan kembali nanti untuk membelinya. Anda masih bisa membayar pakai ponsel, loh, atau pengenalan wajah, keduanya bisa.
Anda bahkan tidak mampu 3 juta, kan? Ya, yang di dompet tidak terhubung ke ponselku. Jika tidak punya uang, mengapa membeli rumah? Untuk apa Anda berpura-pura? Dan dompet saya dicuri. Saya sudah terlalu sering melihat pembohong seperti Anda. Saat bayar, Anda membuat banyak alasan. Anda hanya membuang waktu dan menjijikkan. Hanya rumah 3 juta. Bahkan jika dompetku hilang, aku bisa membelinya. Kalau begitu bayar. Jika tidak punya uang, untuk apa Anda berpura-pura? Anda benar-benar tidak tahu malu. Begini cara kamu memperlakukan pelangganmu. Hanya yang punya uang untuk beli rumah yang pelanggan. Apa kau punya uang? Bagaimana keluarga bangkrut dan gadis desa punya uang? Menurutku, kalian di sini hanya untuk mengganggu staf resepsionis, kan? Bei Fei Fei, apakah kamu mengambil dompetku? Dompet apa? Jangan memfitnah orang lain. Bei Fei Fei, berhentilah berpura-pura. Jika kekurangan uang, katakan saja kenapa harus mencuri kecil-kecilan. Saya peringatkan kamu, jangan memfitnah sesuka hati. Jika tidak, saya akan menuntut Anda. Hanya kamu yang mendekatiku di sepanjang jalan. Jika kamu tidak mengambil dompetku, serahkan. Apa kau punya bukti? Jika itu hanya kecurigaan belaka, kau tidak bisa menghukum seseorang. Jika tidak mampu beli rumah, jangan berpura-pura mampu. Dan Anda menuduh saya salah mencuri dompet Anda. Sungguh konyol. Baiklah, jika kalian berdua tidak mampu, silakan keluar. Satpam akan datang untuk memberi kalian pelajaran. Selamat datang, Gubernur. Nona Kier dan tuanmu adalah tamu terhormatku. Mari kita lihat siapa yang berani mempersulit. Setelah tahu Nona Kier dan tuanmu menikah, aku menyiapkan rumah untuk kalian berdua. Villa Riverside nomor 1. 3 lantai, 1.200 meter persegi. Semua fasilitas dilengkapi sepenuhnya. Villa Linjing nomor 1. Konon, pada lelang Jingzhou terakhir, itu adalah barang terakhir, dengan harga awal 200 juta, dan akhirnya dibeli oleh seseorang yang misterius. Jeti, gubernur yang membelinya. Nona Kier dan tuanmu yang terhormat, silakan menerima hadiah selamat terlambat dariku. Gubernur, distrik Villa Linjiang ini dihuni oleh tokoh terkemuka, yang kaya atau bangsawan. Bagaimana mungkin Mu Bihan dan Qin Wei pantas? Hadiah-hadiahku, apa kalian bahkan pantas untuk mempertanyakan? Kami tidak akan berani. Kami tidak akan berani. Tuanmu, mohon terimalah. Kalau begitu terima kasih banyak, Gubernur. Berani bersikap kasar kepada tamu terhormat Anda. Aku memerintahkanmu meninggalkan Jiangzhou dalam 3 hari. Jika tidak, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Gubernur, saya punya orang tua dan anak-anak. Tolong ampuni saya. Jika kau bisa mendapatkan pengampunan dari Nona Kier dan tuanmu, aku tentu saja tidak akan bersikap keras padamu. Tuanmu, Nona Ken, kalian adalah orang-orang yang berkuasa. Tolong jangan pedulikan semut kecil seperti saya. Baiklah, lupakan saja. Lain kali, jangan memandang rendah orang lain. Baiklah, saya pasti akan mengingatnya. Tuanmu, aku sudah mengatur agar villa dibersihkan. Kalian berdua bisa pindah kapan saja. Aku permisi dulu. Sungguh, orang bodoh punya berkah sendiri. Dengan status Anda, pindah ke Villa Linjing nomor 1. Hati-hati jangan sampai tidur nyenyak di malam hari. Jika tidak salah, kamu tidak perlu takut hantu mengetuk pintu. Justru mereka yang mencuri kecil-kecilan. Berhati-hatilah saat dimintai pertanggungjawaban. Kau diusir dari istana Phoenix Perch. Menyimpan dendam, kau lalu mencuri kartu hitam Phoenix. Dan kau masih berani bilang tidak ada kesalahan. Ketika kita bertemu tetua Luan Feng nanti, kita pasti akan menyerahkan kartu hitam Phoenix. Tunggulah untuk dihukum oleh tetua Luan Feng. Dompet kami memang dicuri olehmu. Apakah kamu tahu? Wei Wei telah memberikan pelayanan besar kepada istana. Kartu hitam Phoenix diberikan oleh Tuan Istana. Jasa apa yang mungkin bisa dicapai seorang gadis desa? Siapa yang bisa mempercayainya? Bagaimanapun, ketika saatnya tiba, kami akan menyerahkan kartu hitam Phoenix kepada tetua Luan Feng. Istana Phoenix Perch pasti akan memuji kami. Dan Anda tinggal menunggu pertanggungjawaban. Baiklah, aku ingin melihat. Apakah yang menantimu adalah hadiah atau hukuman? Diambang kematian dan masih tidak bertobat. Tunggulah tetua Luan Feng. Dan kemarahan menggelegar dari istana Phoenix Perch. Aku akan menunggu dan melihat. Wei Wei.
Apakah tetua Luan Feng tidak akan mempersulitmu bagaimanapun juga? Jangan khawatir. Nanti, mereka akan berlutut dan memohon mengembalikan kartu itu. Mimpi kosong macam apa yang kau miliki? Biar ku beritahu padamu. Asosiasi Bisnis Phoenix membuka posisi senior di Jiangzhou dan akan mendirikan cabang di Jiangzhou. Dengan posisi senior dari kartu hitam, aku pasti akan punya tempat. Orang udik tahu tentang Asosiasi Bisnis Phoenix. Itu asosiasi bisnis Phoenix paling berpengaruh dalam bisnis global. Konon, itu mencakup keluarga kerajaan dari Timur Tengah, modal lama dari kerajaan Barat, dan penambahan raksasa teknologi internet. Namun, juga didukung kekuatan teratas seperti Istana Phoenix Perch. Kita juga sudah punya rumah sekarang. Mari kita pergi ke asosiasi bisnis Phoenix sekarang. Kamu pasti bisa masuk. Udir, apa katamu? Bahwa Mu Beihan juga bisa masuk. Kalian semua sebaiknya mandi dan tidur saja. Asosiasi Bisnis Phoenix bukan tempat daur ulang sampah. Orang tak berguna seperti dia sama sekali tidak pantas masuk. Tuan Muda Long, tidak perlu berbicara dengan mereka. Ayo cepat pergi. Wei Wei, aku bisa pergi sendiri. Kamu tidak perlu khawatir. Baiklah. Kalau begitu, aku akan bawakan makan siang untukmu. Mu Beihan, Anda berani ikut seleksi ini? Berpikirlah dengan otak tumpul Anda. Anda menikahi Qin Weiwei, gadis desa itu yang diusir dari Istana Phoenix Perch. Anda masih bermimpi bergabung dengan asosiasi bisnis Phoenix di bawah Istana Phoenix Perch. Seseorang harus tahu diri. Keluarga Mumu nyaris bertahan hanya denganmu. Tak punya kekuasaan, pengaruh, atau uang. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk disejajarkan dengan kami di sini? Dan kau datang untuk ikut seleksi asosiasi bisnis Phoenix. Sebagai kepala keluargamu, kau menyia-nyiakan seluruh kekayaan besar keluargamu. Ini membuktikan kau orang tak berguna. Orang tak berguna sepertimu sama sekali tidak pantas masuk asosiasi bisnis Phoenix. Aku sarankan kau untuk patuh menarik diri dari seleksi. Dan bersama istrimu si gadis desa. Tetap di rumah, dan jujur bertani serta menenun. Kau tak pantas ikut dalam intrik bisnis ini. Dan bahkan lebih tidak pantas masuk asosiasi bisnis Phoenix. Jika tuanmu tidak pantas masuk asosiasi bisnis Phoenix, maka kalian para anak boros bahkan lebih tidak pantas. Salam, Gubernur. Salam, Gubernur. Tuanmu. Tetua Luan Feng memerintahkan saya memimpin rapat persiapan. Jika tertarik bergabung dengan asosiasi bisnis Phoenix, saya bisa membuat keputusan untuk membebaskan Anda dari penilaian dan membiarkan Anda langsung bergabung dengan asosiasi bisnis Phoenix, cabang Jiangzhou. Gubernur, Mu Beihan menikahi Qin Weiwei yang diusir oleh Istana Phoenix Perch. Dengan hak apa dia bisa melewati penilaian dan langsung masuk asosiasi bisnis Phoenix? Yang mulia Gubernur, mohon pertimbangkan kembali. Jika presiden ini ditetapkan, keluarga bangsawan Jiangzhou kemungkinan akan bersatu menentang perintah gubernur ini. Siapa yang berani menentang? Gubernur, aku percaya pada kemampuanku sendiri. Karena tuanmu sudah berbicara, kita akan melanjutkan sesuai keinginan Anda tuanmu. Mu Beihan, anggap saja kau punya kesadaran diri. Tahu bahwa kebajikanmu tidak sesuai dengan posisimu. Kamu salah. Aku yakin bisa mengalahkan kalian semua. Sombong dan angkuh. Hanya Anda, orang tak berguna yang hancur, menantang talenta muda dari keluarga Jingzhou. Berani berbicara omong kosong lebih lanjut, akan didiskualifikasi. Sesuai dengan situasi aktual di Jiangzhou, Asosiasi Bisnis Phoenix telah membuka 4 posisi kali ini. Pemilihan lokasi perusahaan baru telah selesai. Distrik Linjian sedang dikembangkan oleh Putri Gubernur, Lin Wanwan. Sebelum malam tiba, orang yang memperoleh lahan komersial terbanyak dari putri saya langsung masuk manajemen senior. Tugas ini akan berlangsung selama 1 hari. Nona Lin memang wanita paling berbakat di Jiangzhou. Sosok terkemuka di dunia bisnis Jiangzhou. Grup Lin miliknya kerjasama erat dengan keluarga Long kami. Mohon maaf, semuanya bertekad memenangkan seleksi manajemen senior ini. Tuan Muda Long benar-benar tuan muda terkemuka Jingzhou. Jika Anda menjadi eksekutif senior cabang Jingzhou, tolong jangan lupa untuk mempromosikan kami.
Mu Beihan, saya sarankan kau menarik diri dari seleksi bisnis. Semua yang hadir. Siapa di antara kalian yang tidak bisa menghasilkan setidaknya beberapa lahan komersial? Kau bahkan tidak bisa menghasilkan 1 meter persegi. Muka apa yang tersisa bagimu untuk berdiri di sini? Tanah komersial sangat berharga. Bahkan tidak ladang di gunung. Istri gadis desa Anda bisa dibandingkan. Jika kau bersedia berlutut dan memohon pada Tuan Muda Long, mungkin Tuan Muda Long, dalam kemurahan hatinya, akan memberimu sebidang lahan komersial. Kamu hanya mengandalkan latar belakang keluargamu. Jika ini adalah kompetisi kemampuan, kalian semua harus berlutut dan bersujud padaku. Mu Beihan, kita semua dari keluarga bangsawan. Salahkan dirimu karena terlahir di keluarga yang salah. Kau berlutut dan memberiku sujud keras. Saya dapat memeriksa dengan keamanan di Departemen Keamanan. Menjadi penjaga keamanan di Asosiasi Bisnis Phoenix juga merupakan hal yang sangat terhormat. Kamu ingin aku bersujud padamu. Kamu pasti masih bermimpi. Posisi Tuan Muda Xiang sudah ditetapkan. Dia akan menjadi eksekutif senior cabang Jinzhou Asosiasi Bisnis Phoenix. Bersedia mempromosikan orang tak berguna menjadi penjaga keamanan. Sudah merupakan berkah yang besar. Dan Anda masih tidak tahu cara menghargainya. Hati lebih tinggi dari langit, takdir lebih rapuh dari kertas. Maksudnya, orang seperti kamu yang buta terhadap kenyataan. Jika perusahaan dipenuhi orang-orang sepertimu, maka asosiasi bisnis Phoenix tidak akan layak untuk diikuti. Tidak bisa makan anggur, lalu bilang anggur itu asam. Pintu asosiasi bisnis Phoenix tidak akan pernah terbuka untukmu. Teman-teman, jangan pedulikan orang yang terpuruk ini. Ayo ke Grand Hotel Jiangzhou, saya traktir. Wei, kamu di sini. Cepat, makan selagi hangat. Bagaimana seleksi pagi ini? Gubernur ingin kita bernegosiasi dengan putrinya, Lin Wanwan. Amankan sebanyak mungkin lahan komersial di Linjiang. Aku bahkan belum pernah bertemu Lin Wanwan. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Jangan berkecil hati, aku yakin kamu bisa. Hei, lihat pria yang terpuruk itu makan seperti pengemis. Apa kau buta? Kau mengotori bajuku. Bagaimana aku bisa ikut seleksi sore ini? Long Tao, kamu benar-benar keterlaluan. Ini hanya makan, itu saja. Meskipun keluargamu telah menurun, kau tidak perlu merendahkan diri sampai menawar setiap sen untuk makan, Kang. Ini dibuat oleh Wei sendiri. Di mataku, ini bernilai 1000 emas. Hidangan lezat apa yang bisa dibuat orang desa? Pada akhirnya, bukankah kau hanya ingin kompensasi? Uang ini sudah cukup. Sisanya, anggap saja ini hadiah dariku untukmu. Siapa yang peduli dengan uang busukmu? Perilaku yang begitu merajalela. Tidakkah kamu takut akan pembalasan? Seorang udik desa tanpa malu berkata, aku akan menerima balasan. Betapa konyolnya. Tuan Muda Long telah menghubungi Nona Lin. Mereka akan minum teh di kedai teh Linjing sore ini. Kali ini, untuk posisi senior di cabang Jinzhou Asosiasi Bisnis Phoenix, tidak ada yang pantas selain Tuan Muda Long. Menurutku kamu lebih cocok jadi penjaga pintu. Berteriak dengan begitu gembira. Lancang. Beraninya kau berbicara seperti itu kepada calon pejabat Jiang Chen, berlutut dan minta maaf kepada Tuan Muda Long. Baiklah, tidak perlu merendahkan diri ke level mereka. Mulai sekarang, kita semua akan menjadi rekan kerja di Asosiasi Bisnis Phoenix. Berdebat kata-kata dengan orang-orang seperti itu tidak pantas bagi kita. Tuan Muda Long bijaksana dan masuk akal. Tuan Muda Long tidak menerima orang-orang fisik. Sebaiknya Anda menarik diri dari seleksi lebih awal. Karena kalian terlalu percaya diri dan ingin bersaing dengan Beihan. Aku akan memberitahumu arti perbedaan dunia yang sesungguhnya. Hanya denganmu? Sekarang posisiku sebagai presiden sudah pasti. Aku ingin melihat trik apalagi yang kau miliki. Nona Lin sudah pergi ke kedai teh Linjiang. Kita juga pergi. Wei. Aku juga akan mencoba keberuntunganku. Aku percaya pada kemampuanmu. Aku ada urusan. Kamu duluan saja. Aku akan segera mencarimu. Tuan Muda Istana,
tuanmu diincar oleh orang-orang itu. Saya khawatir tuanmu mungkin menjadi putus asa. Mungkin kita bisa memberitahunya situasinya. Dia sama sekali tidak akan mundur. Namun, aku akan pergi ke lokasi untuk membantunya. Dengan Tuan Muda Istana bertindak, tuanmu pasti akan mencapai kesuksesan instan. Mu Beihan, saya sarankan Anda mundur dari seleksi ini. Hati-hati agar tidak rugi lebih banyak dan dihukum oleh Istana Phoenix Perch. Aku adalah juara pertama dalam seleksi ini. Mengapa aku harus menyerah? Karena kamu tidak menyerah. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Tidak perlu khawatir. Posisi senior ini pasti milikmu. Semuanya. Hasil kompetisi ini sudah keluar. Juara pertama, Mu Beihan. Aku juara pertama. Gubernur. Mu Beihan tidak punya koneksi, sumber daya finansial, dan kekuasaan. Pasti ada kecurangan di sini. Kami tidak menerima ini. Apakah Anda menyiratkan bahwa saya memanipulasi hasil di balik layar dan menciptakan skema curang? Gubernur. Seleksi ini adalah pertama kalinya asosiasi bisnis Phoenix di Jiangsu kita, dan tindakannya menarik banyak perhatian. Mohon, Gubernur, pertimbangkan kembali. Jangan biarkan perasaan pribadi memengaruhi keadilan. Ini lelukan, kamu gagal menggunakan metode profesional. Sekarang kamu menuai apa yang kamu tabur. Sekarang kamu mencoba memaksakan kudeta. Jadi kenapa? Mu Beihan hanya seorang pecundang. Bagaimana dia mendapatkan tanah-tanah komersial itu? Tepat sekali. Mu Beihan tidak memobilisasi dana, tidak menghubungi koneksi, pun tidak menyusun kontrak apapun. Mengapa dia yang pertama? Kami menolak menerima ini. Ini curang. Curang. Diam. Hanya karena dia meyakinkan saya dengan keuntungan. Tidak seperti Long Tao, yang menggunakan ancaman dan bujukan. Menggunakan taktik lunak dan keras. Apa, Wan? Long Tao benar-benar berani mengancammu, Gubernur. Ini adalah kesalahpahaman. Saya terlalu bersemangat untuk mendapatkan tanah itu, yang menyebabkan perkataan saya tidak pantas. Masalah ini, saya, Gubernur, akan mengingatnya. Prioritas utama sekarang adalah mengumumkan posisi Mu Beihan. Dengan persetujuan Tetua Luan Feng, Asosiasi Bisnis Phoenix telah memutuskan untuk menunjuk Mu Beihan sebagai presiden pertama. Asosiasi Bisnis Phoenix, Cabang Jiangsu. Mu Beihan, apakah Anda memenuhi syarat turun dari kursi presiden sekarang juga? Seorang yang tidak punya apa-apa, masih ingin berkuasa dan memamerkan kekuatannya. Kenapa kamu tidak bercermin dan melihat? Apakah kamu pantas menyandang gelar presiden? Diam. Ada yang keberatan. Ajukan ke kantor pusat. Presidenmu, mohon sampaikan beberapa kata kepada semua. Beihan, sekarang giliranmu bicara. Terima kasih kepada Gubernur dan Asosiasi Bisnis Phoenix atas kesempatan ini. Saya pasti akan bekerja keras dan tidak akan mengkhianati kepercayaan siapapun. Kami tentu saja tidak mempercayai Anda. Anda berhasil menghabiskan seluruh kekayaan keluargamu. Jadi siapa yang tahu berapa lama Asosiasi Bisnis Phoenix bisa bertahan di bawah kepemimpinan Anda? Gubernur, kamu bilang Mu Beihan adalah presiden. Tapi Lin Jing, sertifikat akta tanah distrik komersial belum dikeluarkan. Kalian tidak berkolusi untuk menipu, kan? Sertifikat akta tanah ada di sini. Semua nama pemegang adalah tuanmu. Apakah ada orang lain yang punya pertanyaan? Tidak mungkin. Tanah komersial ini bernilai beberapa miliar. Apakah Anda benar-benar begitu tenang menyerahkannya kepada Mu Beihan, si bangkrut ini? Dia menikahi Qin Weiwei, si Udik itu. Dan menyinggung Istana Phoenix Perch. Tidak takut pertanggungjawaban dari Istana Phoenix Perch. Semua bukti telah diverifikasi. Tidak ada masalah dengan Mu Beihan jadi presiden. Posisi tingkat tinggi selanjutnya akan diputuskan oleh presidenmu. Wan, ayo kita pergi. Presidenmu, saya tahu kemampuan Anda luar biasa. Mohon jaga saya baik-baik mulai sekarang. Para pengecut ini, mereka sebenarnya menjilat Mu Beihan, si tidak punya apa-apa itu. Tuan Muda Long, cepat, pikirkan sesuatu. Kita tidak bisa duduk dan menunggu kematian. Jangan khawatir, selama kita bersatu, posisinya sebagai presiden, itu hanya cangkang kosong. Beihan, posisi tingkat tinggi di berbagai departemen.
masih kosong. Kamu bisa sepenuhnya menggunakannya untuk memenangkan hati orang lain. Seperti kata pepatah, satu orang baik membutuhkan 3 pembantu. Di masa depan, saya mohon bimbingan Anda semua. Saya akan menugaskan Departemen Keuangan kepada istri saya, Qin Weiwei, dan Departemen Administrasi serta SDM akan dipercayakan kepada kalian berdua. Terima kasih, Presidenmu. Presidenmu brilian. Perusahaan akan dapat, di bawah kepemimpinan Presidenmu, menjadi semakin jaya. Mu Beihan, meskipun kamu mengandalkan wanita untuk meraih peringkat pertama dan menjadi presiden, tapi aku peringkat kedua dalam penilaian. Kamu justru tidak menggunakan. Benar sekali. Kamu dan keluarga Lin bersekongkol mengubah asosiasi bisnis Phoenix, cabang Jingzhou, menjadi domain pribadimu. Aku tidak percaya tidak ada yang campur tangan. Perintah barusan. Aku, sebagai Presiden pertama Asosiasi Bisnis Phoenix cabang Jiangzhou. Siapa yang setuju? Siapa yang menentang? Kami semua setuju. Setuju, setuju. Kalian para penjilat. Reputasi Asosiasi Bisnis Phoenix, cepat atau lambat akan hancur di tangan kalian. Ketika orang-orang dari Istana Phoenix Perch datang menanyaimu, Mu Beihan dapat dengan mudah membuatmu menanggung kesalahan. Apakah kamu pikir semua orang sepertimu menggunakan orang sebagai alat? Keluarga Longku adalah keluarga bangsawan terkemuka di Jiangzhou. Kami bersedia menyediakan dana 1 miliar yuan untuk masuk ke Asosiasi Bisnis Phoenix. Long tahu, apa kau gila? Dana 1 miliar yuan. Kau, hanya untuk 1 tempat untuk masuk ke Asosiasi Bisnis Phoenix. Di antara banyak keluarga bangsawan di Jiangzhou, siapa yang bisa menyediakan 1 miliar yuan untuk berinvestasi di Asosiasi Bisnis Phoenix, cabang Jiangzhou, posisi presiden? Aku bisa memilih tidak bersaing denganmu, tetapi kepala Departemen Keuangan harus aku. Weiwei. Sekarang perusahaan sudah sepenuhnya siap, hanya kurang angin timur. 1 miliar yuan bukanlah jumlah yang kecil. Jika kita bisa mendapatkan Long Tao dan dukungan keluarga Long, rencana awal kita bisa lebih berani. 1 miliar yuan lagi. Asosiasi bisnis Phoenix yang memanipulasi puluhan triliun yuan dana. Bagaimana ia bisa menghargai keluarga Long dengan kekayaan sedikit? Apa yang dimengerti oleh orang udik sepertimu? Dalam bisnis, kita bicara bisnis. Aku, Long Tao, sangat tulus. Aku tidak mengerti mengapa Asosiasi Bisnis Phoenix ini bersikeras menyulitkanku. Karena kamu tidak pantas. Karaktermu cacat. Jika keputusan hanya berdasarkan karakter pribadi dan suka atau tidak suka pribadi, lalu pada sebagian besar perusahaan keuangan, dunia ini akan runtuh. Weiwei, kalau tidak, kita seharusnya tetap meminta pendapat dari markas besar. Tidak perlu bertanya. Asosiasi bisnis Phoenix, meskipun terikat oleh kepentingan serikat dagang, ia tidak akan pernah menerima seseorang seperti dia. Kamu hanyalah seorang gadis desa. Hak apa yang kamu miliki untuk membuat keputusan bagi Asosiasi Bisnis Phoenix? Jangan berasumsi dia pernah murid Istana Phoenix Perch. Asosiasi Bisnis Phoenix akan menghormatimu. Orang pergi dan teh menjadi dingin. Itu bukan hanya omong kosong. Penting bagi seseorang untuk tahu diri. Kamu diusir dari Istana Phoenix Perch. Namun kamu masih belum bertobat. Hati-hati jangan sampai nanti kamu diurus berakhir dengan nasib yang lebih tragis. Lancang. Weiwei adalah istriku, bukan tempatmu untuk bicara. Kami hanya mengatakan yang sebenarnya. Sebaiknya kamu berpikir dengan hati-hati. Dana 1 miliar ini pasti akan membuat markas Asosiasi Bisnis Phoenix melihat tekad dan ketulusan Long Taoku. Tekad dan ketulusan. Adapun dia, seorang Mu Beihan yang terpuruk. Mana yang lebih penting? Dalam hatimu kamu harus tahu. Ini tidak mudah untuk dipilih. Mu Beihan, aku menyarankanmu untuk patuh, menyerahkan posisi presiden kepada Tuan Muda Long. Kalau tidak, di Jingzhou, kamu tidak akan bisa bergerak sedikit pun. Kamu harus waspada bahkan saat tidur. Hati-hati, jangan sampai kamu tidak bangun lagi. Siapa yang memberimu keberanian untuk berani mengancam di sini? Presiden pertama Asosiasi Bisnis Phoenix, cabang Jingzhou. Salam Tuan Luan Feng. Salam, Tuan Luan Feng. Qin Weiwei, apakah kamu pikir kamu masih seorang murid Istana Phoenix Perch? Kamu seorang gadis desa. Setelah melihat Tuan Luan Feng, justru tidak berlutut. Lancang, beraninya kau tidak menghormati Nona Qin. Asosiasi Bisnis Phoenix ini didirikan sepenuhnya oleh Nona Qin. Meskipun Nona Qin sudah meninggalkan Istana Phoenix Perch, Asosiasi Bisnis Phoenix masih memiliki sebagian saham Nona Qin. Bagaimana mungkin aku menerima hormatnya? Weiwei. Asosiasi Bisnis Phoenix, kau benar-benar mendirikannya. Itu hanya hal yang aku lakukan santai saat itu. Aku tidak menyangka akan berkembang seperti ini. Tidak layak disebutkan. Nona Qin rendah hati dan sederhana, dan tidak mempublikasikan masalah ini kemana-mana. Aku tidak menyangka kalian, orang bodoh buta, benar-benar memprovokasi Nona Qin. Tuan Luan Feng, bahkan jika Qin Weiwei adalah pendiri Asosiasi Bisnis Phoenix, dia sekarang telah berpisah dari Istana Phoenix Perch. Hak apa yang kamu miliki untuk menghentikanku untuk masuk ke Asosiasi Bisnis Phoenix? Cukup omong kosong. Saat ini, Asosiasi Bisnis Phoenix, cabang Jingzhou sedang mengadakan rapat internal. Personel yang tidak berkepentingan, semua keluar. Kalian berdua, apa yang masih kalian lakukan di sini?
Apakah kalian ingin aku mencari seseorang untuk mengusir kalian? Tetua Luan Feng, kami menemukan kartu hitam Phoenix yang dicuri. Menemukan milik istana Phoenix Perch pada Qin Weiwei. Saya harap kamu bisa mengatasinya. Ketua Luan Feng, mohon bedakan kebenarannya. Qin Weiwei mencuri kartu hitam Phoenix. Sama saja dengan pembelotan. Mu Beihan menikah dengan Qin Weiwei yang menunjukkan bahwa mereka berdua bersekongkol. Dia tidak bisa menjabat sebagai presiden. Di seluruh dunia, hanya ada 2 kartu hitam Phoenix. Dikatakan bahwa kartu ini memiliki batas kredit tak terbatas. Itu salah satu harta terbesar istana Phoenix Perch. Biasanya disimpan oleh penguasa istana Phoenix Perch. Sekarang, itu justru muncul di sini. Jadi memang dicuri olehmu. Bei Fei Fei, kau mencuri kartu hitam Phoenix. Apa kau akhirnya berani mengakuinya sekarang? Omong kosong, aku hanya ingin mengambil kembali harta terbesar istana Phoenix Perch. Baru saja menggunakan trik ini untuk mendapatkannya. Orang yang benar-benar mencuri kartu hitam Phoenix adalah Qin Weiwei. Tidak perlu membuang kata-kata dengan mereka. Mereka mencuri kartu hitam Phoenix. Jadi mereka yang bersalah lebih dulu. Cara apapun yang kita gunakan untuk mengambilnya akan berjasa dan tidak bersalah. Kartu hitam Phoenix, bagaimana bisa ada di tangan Long Tao dan Bai Fei Fei? Nona Qin, situasi apa ini? Kedua orang ini mencuri kartu hitam Phoenix dan menyimpan niat buruk. Gubernur Lin, kami sedang menangani masalah keluarga hari ini. Anda tidak perlu repot-repot dengan ini. Baiklah, kalian semua lanjutkan. Tetua Luan Feng, kartu hitam Phoenix ini diberikan oleh Raja Istana, mengingat jasa-jasa Wei Wei, khusus sebagai hadiah untuk Wei Wei. Bukankah begitu? Mu Beihan, apakah kamu sudah gila? Qin Weiwei hanyalah seorang gadis desa biasa. Penguasa istana Phoenix Perch akan memberinya kartu hitam Phoenix. Sungguh konyol. Di depan Tetua Luan Feng, kamu masih berani bicara omong kosong. Aku lihat kamu benar-benar tidak mau menangis sampai melihat peti mati. Tetua Luan Feng, cepat tangkap mereka dan bawa mereka ke pengadilan. Apa yang dikatakan presidenmu benar. Tuan istana memang memberikan kartu hitam Phoenix kepada Nona Qin untuk mencegah yang tidak bijaksana. Menyebabkan masalah bagi Nona Qin? Aku tidak menyangka, benar-benar ada seseorang yang begitu berani, sampai berani mencuri kartu hitam Phoenix. Apa tetua? Tetua Luan Feng. Apa kau bercanda? Qin Weiwei, hak apa yang dia punya? Kurang ajar. Keputusan Tuan Istana. Bukan untuk kau pertanyakan. Tuan Istana menghadiahkan Nona Qin kartu hitam Phoenix. Aku adalah saksi mata. Bagaimana mungkin itu palsu? Kartu hitam Phoenix adalah harta yang tak ternilai. Kau mencuri kartu hitam Phoenix. Bukti-bukti sudah jelas. Nona Qin, kami menemukannya. Sekarang barang itu telah kembali ke pemilik aslinya. Entah kau menemukannya atau mencurinya. Aku punya kesimpulan sendiri di hatiku. Aku tidak akan menerima kartu ini. Jika Nona Qin menolak memaafkanmu, maka penjara bawah tanah istana Phoenix Perch akan menjadi tujuan akhirmu. Nona Qin, Long Tao yang menyuruhku untuk mencuri kartu hitam Phoenix. Mu Beihan, tidak. Presidenmu, kamu tahu situasiku. Aku berasal dari rakyat biasa. Aku tidak bisa menahan diri. Fitnah, wanita beracun, kartu hitam Phoenix. Kau jelas-jelas mencurinya. Aku hanya ingin mengembalikan kartu hitam Phoenix kepada Nona Qin. Itulah mengapa aku berpura-pura ingin menawarkannya kepada Tuan Luan Feng. Dan kau, wanita beracun, mencoba menjebakku. Saat kau mencuri kartu hitam Phoenix waktu itu, dan menolak mengembalikannya, betapa sombongnya kau. Apa kau pernah memikirkan hari ini? Tuan mudamu, karena persahabatan antara kamu dan aku sebelumnya, tolong aku. Perasaan yang pernah kita bagi. Waktu itu, kau membiusku. Menggunakan segel dan sidik jariku, untuk mencuri dari keluargamuku, miliaran aset. Sekarang, kau masih berani bicara padaku tentang perasaan yang pernah kita bagi. Presidenmu, aku bersedia menawarkan seluruh properti asli, keluargamu, dan 20 juta tunai. Aku hanya meminta kau membantuku dan Nona Qin, memohon belas kasihan. Bahkan jika keluarga Long harus dimusnahkan, kita masih bisa mendapatkan kembali aset asli keluargamu. Nona Qin, lalu bagaimana menurutmu? Selama aku bisa melakukannya, aku akan melewati api dan air tanpa ragu. Aku hanya meminta kau tidak mengejarku. Aku tidak mencurinya, tidak. Aku hanya menemukan kartu hitam Phoenix. Ini sangat sederhana. Berlututlah. Mohon padaku. Nona Qin, mohon maafkan aku. Aku disesatkan. Seharusnya aku tidak mendengarkan bujukan manis Long Tao. Aku masih muda. Aku tidak ingin menghabiskan seluruh hidupku di penjara bawah tanah istana Phoenix Perch. Di dalam penjara bawah tanah istana Phoenix Perch, ada semua individu yang kejam dan sangat jahat yang membawa bencana ke banyak tempat. Wanita lemah sepertimu tidak akan bertahan. Kau tidak akan bertahan bahkan sebulan. Nona Qin, tolong terima kartu hitam Phoenix.
Dalam 3 hari, semua aset asli keluargamu harus dikembalikan. Jika ada lain kali, tidak akan ada ampun. Aku akan segera menyuruh seseorang mengembalikan aset asli keluargamu. Bawa dia kemari. Beihan, bukankah sudah kubilang, dia akan berlutut, memohon padaku untuk menerima kartu hitam Phoenix. Berikan mereka pelajaran yang tak terlupakan. Biarkan mereka membayar masa lalu. Nona Qin, tuan mudamu, aku bersedia bekerja keras seperti sapi atau kuda. Aku tidak mau pergi. Penjara bawah tanah istana Phoenix Perch. Beihan, bagaimana dia harus ditangani? Bei Fei Fei selalu ingin naik pangkat dengan mengandalkan penampilannya. Untuk orang seperti dia, hukuman terbesar adalah untuk selamanya mengusirnya dari Jiangzhou agar dia tidak akan pernah lagi memiliki kualifikasi untuk naik pangkat. Tidak, aku tidak mau meninggalkan Jingzhou. Apakah kau pikir dengan tinggal di Jingzhou, Long Tao akan membiarkanmu pergi? Tinggalkan Jingzhou, dan aku bisa menjamin keselamatanmu. Aku bersedia meninggalkan Jingzhou, dan tidak akan pernah kembali. Tidak, wanita bodoh ini harus diserahkan kepadaku. Aku, Long Tao, sudah hidup selama ini. Kapan aku pernah menderita penghinaan seperti ini? Ini semua salah wanita bodoh ini. Karena membuatku menderita kerugian besar. Jelas-jelas kau yang punya niat buruk. Namun sekarang kau melimpahkan semua kesalahan pada Bei Fei Fei. Apa kau ini laki-laki? Apa hubungannya denganmu? Apa kau benar-benar berpikir aku, Long Tao, terbuat dari lumpur? Keluarga Longku adalah keluarga bangsawan di Jiangzhou. Jika kau mendorongku terlalu jauh, paling buruk, kita berdua akan hancur. Keluarga bangsawan terkemuka di Jiangzhou. Di mataku, kau tidak lebih dari semut. Qin Weiwei, jangan pikir hanya karena kau punya Luan Feng yang mendukungmu, kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Kau, seorang gadis desa yang diusir dari istana Phoenix Perch. Aku sudah berulang kali mentolerirmu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Lancang, berani tidak menghormati Nona Qin? Lebih dari sekadar tidak menghormatinya. Aku ingin nyawanya. Berani membuatku berlutut. Mati. Wei Wei. Kau bajingan terkutuk. Beraninya kau merusak rencanaku. Semua pasukan bawah tanah di Jiangzhou akan mematuhi perintahku. Malam ini, aku akan membuat Jiangzhou kacau. Tidak ada di antara kalian yang akan lolos. Jiangzhou tidak akan jatuh ke dalam kekacauan. Xiang Hou, biarkan dia mengerti. Ya, Xiang Hu. Kau berani mengkhianatiku. Bahkan sekarang, kau masih tidak tahu siapa yang kau lawan. Semua yang telah kau lakukan hanya belalang yang coba hentikan kereta perang. Katak duduk di dasar sumur. Atau serangga musim panas berbicara tentang as. Omong kosong. Aku adalah pewaris keluarga Long. Di Jiangzhou, aku adalah penguasa. Melihat kekuatanmu telah hilang, aku akan memberitahumu kebenarannya. Nona Qin adalah nona muda istana Phoenix Perch. Pendiri asosiasi bisnis Phoenix. Dan pengendalinya bernilai triliunan. Memerintah ratusan ribu prajurit elit dan jenderal tangguh. Hanya dengan jentikan jari, mungkinkah untuk menghancurkan keluarga Long? Tidak mungkin. Dia hanya gadis desa. Seorang gadis desa yang diusir dari istana Phoenix Perch. Tuan muda istana, bagaimana kita akan menghadapinya? Penjarakan dia di ruang bawah tanah istana Phoenix Perch. Tidak akan pernah diampuni. Adapun keluarga Long, musnahkan mereka. Bawahanmu patuh. Jangan melibatkan keluarga Long. Aku akan menanggung konsekuensi tindakanku. Selama bertahun-tahun ini, aku telah melakukan banyak pekerjaan kotor untukmu. Sekarang aku ingin menebus dosa-dosaku. Beihan, maaf aku berbohong padamu sebelumnya. Jadi kau benar-benar tuan muda istana. Bisakah kau menerimaku? Kau adalah istriku. Semua yang kau lakukan adalah untukku. Apa yang tidak bisa diterima? Baiklah, kalau begitu, ayo pulang.